Aku disiram air kotor oleh ibu mertua di peresmian hotel mewah, dibilang tak pantas berada di sana. Kubuat ia syok saat tahu aku pemilik hotel tersebut hingga bersujud meminta maaf. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Namaku Naya Adelia, dan sejak kecil, duniaku jauh dari gemerlap kemewahan. Tumbuh besar di sudut kota Jakarta yang padat, di sebuah rumah kontrakan kecil bersama kedua orang tua yang bekerja keras, aku belajar satu hal, impian tak mengenal batas dinding. Ayahku seorang buruh pabrik yang jujur dan ibuku penjahit rumahan dengan tangan ajaib. Dari mereka, aku mewarisi kegigihan dan keyakinan bahwa setiap jahitan kecil bisa menjadi karya besar. Setiap kerja keras akan membuahkan hasil. Sejak bangku sekolah dasar, aku sudah terpukau dengan gedung-gedung tinggi, terutama hotel-hotel megah yang sesekali kulewati saat naik angkutan umum. Lampu-lampu yang berkilauan di malam hari, lobi yang luas dengan hiasan kristal, dan deretan mobil mewah yang parkir di depannya seolah memancarkan aura berbeda. Itu bukan sekadar bangunan bagiku. Itu adalah simbol dari sebuah dunia di mana orang-orang bisa bersantai, bermimpi, dan merasakan kenyamanan sempurna. Aku sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki tempat seperti itu, membangunnya dari nol, dan melihatnya berdiri tegak sebagai bukti sebuah visi. Mimpi itu terus tumbuh bersamaku. Saat teman-temanku asyik membahas selebriti atau tren terbaru, aku justru menghabiskan waktu membaca buku-buku tentang arsitektur, manajemen perhotelan, atau kisah-kisah sukses pengusaha properti. Aku tak punya banyak uang untuk kursus mahal atau sekolah bergengsi. Oleh karena itu, perpustakaan kota dan internet adalah universitas utamaku. Setiap rupiah yang kudapat dari kerja sambilan sepulang sekolah, mulai dari melipat brosur hingga menjadi asisten penjaga toko, selalu kusisihkan. Bukan untuk membeli pakaian baru atau gawai terkini, melainkan untuk membeli buku bekas tentang bisnis atau sesekali membayar akses internet di warnet untuk riset. Orang tuaku, meski awalnya sedikit khawatir dengan obsesiku, selalu mendukung. Asal kamu bahagia, nak, dan tidak merugikan orang lain, kata ibu sambil tersenyum hangat. Ayah hanya mengangguk. Namun tatapan bangganya tak bisa disembunyikan setiap kali melihatku tekun belajar. Mereka mungkin tak sepenuhnya memahami ambisiku untuk membangun hotel. Sebuah impian yang terdengar begitu jauh dari realitas kami, namun mereka percaya pada semangatku. Setelah lulus kuliah dengan beasiswa, aku langsung terjun ke dunia kerja. Mengambil pekerjaan apa saja yang bisa memberikan pengalaman di bidang properti atau manajemen. Aku pernah menjadi staf front office di sebuah hotel melati, belajar langsung bagaimana operasional harian berjalan. Aku pernah magang di agen properti kecil, memahami seluk-beluk jual beli tanah dan bangunan. Aku menyerap semua informasi, setiap detail, seolah sedang menyusun kepingan puzzle besar. Mimpiku bukan hanya tentang kemewahan, tapi tentang menciptakan ruang. Ruang di mana setiap orang, dari latar belakang apapun, bisa merasa diterima dan nyaman. Ruang yang dibangun dengan integritas dan pelayanan terbaik. Aku tahu, jalan menuju mimpi itu akan sangat panjang dan berliku, penuh rintangan dan mungkin cemoohan. Tapi di dalam diriku, api tekad itu sudah menyala, siap membakar setiap keraguan. Aku Naya, dan ini adalah awal dari kisah tentang sebuah mimpi yang berani, yang dibangun dari keterbatasan, dan kelak, akan mengguncang dunia kecilku. Dunia Naya yang dipenuhi mimpi dan perjuangan keras, secara tak terduga bertemu dengan dunia Arya Bagaskara yang serba mapan dan berkilauan. Pertemuan kami terjadi di sebuah seminar kewirausahaan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga keuangan terkemuka. Aku datang ke sana dengan satu tujuan murni, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, membangun koneksi, dan mencari inspirasi untuk mengembangkan startup properti kecil-kecilanku yang saat itu masih berupa embrio ide. Aku duduk di barisan depan, buku catatan dan pena selalu siap di tangan, tak ingin melewatkan satupun poin penting dari para pembicara. Arya, di sisi lain, hadir dengan motivasi yang jauh berbeda. Ia datang karena diwajibkan oleh ayahnya, Pak Wisnu, seorang pengusaha kontraktor ternama yang ingin putranya belajar dari bawah dan memperluas jaringan. Meski Arya sendiri sudah menduduki posisi strategis sebagai manajer di salah satu bank swasta terbesar di Jakarta. Aku melihatnya duduk di barisan tengah, sesekali melirik jam tangan mewahnya,
seolah kehadirannya di sana adalah sebuah kewajiban yang membosankan. Kami bertemu secara tidak sengaja saat sesi networking setelah makan siang. Aku, dengan rasa ingin tahu yang besar, memberanikan diri mendekati salah satu narasumber yang baru saja mempresentasikan model investasi properti syariah. Di sana, Arya sedang berdiri di dekat kerumunan, sesekali menyimak. Saat narasumber selesai menjawab pertanyaanku, aku tanpa sengaja menyenggol Arya dan menjatuhkan pulpennya. "Maafkan saya," kataku tulus, membungkuk untuk mengambil pulpennya. "Tidak apa-apa," jawab Arya, suaranya dalam dan tenang. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu, mungkin sedikit terkejut. "Tadi saya dengar pertanyaan Anda tentang investasi properti. Pemahaman Anda cukup detail untuk seseorang yang terlihat tidak berkecimpung di bidang itu." Ada sedikit nada skeptis namun penasaran di akhir kalimatnya. Aku tersenyum tipis. Saya sedang merintis di bidang ini. Belajar dari mana saja, termasuk dari seminar seperti ini. Aku memperkenalkan diri sebagai Naya, tanpa embel-embel jabatan atau latar belakang mewah. Arya mengangguk, lalu memperkenalkan dirinya. Sejak saat itu, percakapan kami mengalir dengan lancar, melampaui basa-basi biasa. Ia terkesan dengan pemahamanku yang mendalam tentang dinamika pasar properti, analisis risiko, dan tren pembangunan. Meskipun aku mengakui bahwa latar belakang pendidikanku tak seformal dirinya di bidang keuangan. Aku sendiri terpukau dengan pengetahuannya yang luas, caranya menjelaskan konsep-konsep ekonomi makro dengan begitu mudah, dan visinya yang tajam tentang masa depan investasi. Arya bukan hanya sekadar anak orang kaya yang sombong. Ia cerdas, berwawasan luas, dan memiliki pola pikir yang logis. Hubungan kami berkembang dengan cepat. Dari obrolan serius seputar bisnis hingga obrolan ringan tentang hobi dan impian. Arya, yang selama ini terbiasa dikelilingi oleh perempuan-perempuan dari kalangan sosialita yang seringkali lebih fokus pada penampilan dan gaya hidup, menemukan sesuatu yang sangat berbeda dalam diriku. Ia menyukai ambisiku yang membara, semangat pantang menyerahku, dan caraku melihat dunia yang penuh tantangan sebagai peluang, bukan sekadar ladang kemewahan. Ia adalah pendengar yang sabar saat aku bercerita tentang rencana bisnisku yang masih sebatas sketsa di atas kertas. Ia tak pernah meremehkan, justru selalu memberikan masukan konstruktif dan dorongan. Aku sendiri menemukan Arya sebagai sosok yang pengertian, cerdas, dan memiliki hati yang baik. Di balik posisinya yang tinggi dan latar belakangnya yang mapan, ia adalah pria yang rendah hati dan menghargai kerja keras. Bagiku, ia bukan hanya kekasih, tetapi juga teman diskusi yang ideal. Namun, di balik semua keindahan hubungan kami, ada satu kerikil tajam yang tak bisa dihindari dan terus-menerus mengganjal di benakku. Keluarga Arya, terutama ibunya, Bu Lastri. Arya sudah sering bercerita tentang betapa protektif dan selektifnya Bu Lastri dalam memilih calon menantu. "Ibu selalu ingin yang terbaik untukku, Naya," jelas Arya suatu sore, dengan nada sedikit pasrah. Dan, terbaik, baginya berarti yang bisa mengangkat derajat keluarga, yang punya latar belakang sepadan, dan koneksi sosial yang luas. Dalam benak Bu Lastri, setara, berarti seseorang yang berasal dari keluarga kaya raya, memiliki gelar dari universitas-universitas bergengsi di luar negeri, dan aktif dalam lingkaran sosialita papan atas. Aku tahu persis bahwa aku tidak memenuhi satu pun dari kriteria itu. Pendidikan S1ku dari universitas negeri biasa, latar belakang keluargaku yang sederhana sebagai anak buruh dan penjahit, dan statusku sebagai perintis startup kecil yang belum memiliki nama, jelas berada di kategori jauh dari harapan Bu Lastri. Arya selalu meyakinkanku untuk tidak khawatir. "Aku mencintaimu, Naya. Itu yang terpenting," ujarnya, menggenggam tanganku erat. "Aku akan berbicara dengan ibu. Dia pasti akan mengerti, cepat atau lambat." Aku mencoba untuk optimis, percaya pada kekuatan cinta kami. Namun, ada sebuah firasat samar yang tak bisa kuusir, sebuah kecemasan yang terus menggelitik hatiku. Perbedaan dunia kami terlalu mencolok, dan terkadang, cinta saja tidak cukup untuk menjembatani jurang yang begitu dalam, terutama jika ada orang ketiga yang terus-menerus menarik tali pemisah dan menaburkan kerikil di jalan kami. Pertemuan pertamaku dengan Bu Lastri, yang sebentar lagi akan terjadi, seolah menjadi ujian sesungguhnya bagi hubungan ini. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu Arya meyakinkanku dan mengatur waktu yang tepat, ia berhasil menjadwalkan makan malam pertama kami dengan ibunya, Bu Lastri. Perasaanku campur aduk.
antara gugup yang mencekam, antusiasme untuk menunjukkan diriku yang sebenarnya, dan sedikit cemas akan penilaian yang tak terhindarkan. Aku sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, memilih gaun midi berwarna navy yang sederhana namun sopan, dengan potongan yang anggun, dan berlatih senyum terbaikku di depan cermin. Arya terus-menerus meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa Bu Lastri pasti akan menyukaiku jika ia mengenalku lebih jauh. Ibu mungkin butuh waktu, Naya, tapi dia orang baik kok, katanya dengan senyum menenangkan. Aku ingin mempercayainya sepenuh hati. Saat kami tiba di restoran bintang 5 yang mewah itu, sebuah tempat yang biasanya hanya kulihat dari luar, Bu Lastri sudah duduk anggun di meja bundar yang dipesan Arya, ditemani oleh seorang wanita lain yang kuperkirakan adalah teman dekatnya, Ibu Tania. Atmosfer restoran yang berkelas, dihiasi lampu kristal dan alunan musik klasik yang lembut, terasa kontras dengan aura elegansi dan kemewahan yang memancar kuat dari penampilan Bu Lastri. Rambutnya tertata rapi dalam sanggul modern, perhiasan emas putih bertaburan di leher jenjang dan jemarinya yang lentik, dan tas tangan bermerek edisi terbatas tergeletak santai di samping kursinya. Ia tampak sempurna, persis seperti bayangan wanita sosialita kaya raya yang sering kudengar atau lihat di majalah. "Selamat malam, Bu," sapaku ramah sambil tersenyum tulus, sedikit membungkuk hormat, seperti yang diajarkan ibuku. Arya menggenggam tanganku erat, seolah memberikan dukungan moral yang sangat kubutuhkan. Bu Lastri mengangkat kepalanya, sorot matanya tajam dan menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki, berhenti sesaat pada gaun sederhanaku, lalu beralih ke wajahku. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyum itu, entah mengapa, terasa dingin dan tanpa kehangatan sedikit pun, lebih mirip sebuah formalitas daripada sambutan. "Oh, ini Naya?" Suaranya lembut, namun ada nada datar yang membuatku merinding. "Arya banyak sekali bercerita tentangmu." Nada, banyak sekali, itu terdengar ambigu, seperti kalimat pembuka untuk sebuah interogasi. "Iya, Bu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan Ibu," jawabku, berusaha tetap tenang, suaraku sedikit bergetar namun tetap ramah. Kami duduk. Arya dengan cepat mengambil alih percakapan, mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita lucu tentang hari kerjanya atau pertanyaan-pertanyaan ringan tentang menu makanan. Namun, setiap kali Bu Lastri berbicara, fokusnya selalu padaku, dan pertanyaannya terasa seperti interogasi halus yang direncanakan. "Jadi, Naya, kamu bilang kamu dari mana? Daerah mana ya?" tanyanya, seolah lupa padahal Arya sudah pernah memberitahunya dengan detail. Ada nada yang menyiratkan, tempat yang tidak penting, di balik pertanyaan itu. Aku menjelaskan asalku dari sebuah kawasan sederhana di Jakarta Timur, tempat orang tuaku masih tinggal. "Oh, begitu," gumamnya, tangannya memegang garpu perak dengan sangat elegan. "Lalu, pekerjaanmu sekarang apa?" "Arya bilang kamu punya bisnis startup." Ada penekanan sangat jelas pada kata startup yang seolah meremehkan, seolah itu adalah sebuah permainan anak-anak. Aku menjelaskan tentang startup propertiku, tentang visiku membangun hunian terjangkau namun berkualitas dengan desain modern, dan bagaimana aku memulai semuanya dari nol, berbekal tabungan pribadi dan pinjaman mikro. Aku berusaha berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan, berharap ia melihat kegigihan dan dedikasiku. Aku menceritakan bagaimana aku rela menyisihkan setiap rupiah, tidur larut malam merancang denah, dan bertemu dengan kontraktor kecil di pelosok kota. Tapi reaksi Bu Lastri jauh dari yang kuharapkan. Ia hanya mengangguk-angguk kecil. Senyum tipisnya tetap terpampang di wajah. Namun matanya sama sekali tidak menyiratkan ketertarikan apalagi kekaguman. "Oh, begitu. Properti ya. Itu kan bidang yang cukup kompetitif ya. Apalagi kalau skalanya masih kecil dan belum punya nama besar," katanya dengan nada halus, namun kata-katanya menusuk langsung ke ulu hati. Ia seolah sengaja menekankan frasa, skala kecil, itu, membandingkannya tanpa suara dengan kerajaan bisnis kontraktor suaminya yang sudah berdiri puluhan tahun. Ibu Tania, temannya, berusaha menimpali, mungkin merasa tak enak melihat suasana yang dingin. "Tapi Naya kelihatan bersemangat sekali loh, Bu Lastri. Pasti bisa sukses nanti." Bu Lastri hanya tertawa kecil yang terdengar sumbang. "Semangat memang penting, Tania. Tapi di bisnis itu, apalagi properti, yang terpenting itu jaringan, modal, dan nama besar keluarga. Kamu tahu kan, Arya, ayahmu itu sudah berapa puluh tahun membangun jaringannya?
Tidak bisa instan itu. Ia menoleh pada Arya, seolah ingin menyiratkan bahwa aku tak memiliki apa-apa dibandingkan dengan mereka, dan bahwa impianku terlalu naif. Sepanjang makan malam, pertanyaan-pertanyaan Bu Lastri terus mengalir, seolah ia sedang mengumpulkan bukti demi menguatkan prasangkanya sendiri tentang diriku. Ia bertanya tentang latar belakang pendidikanku yang hanya dari universitas negeri biasa, pekerjaanku sebelum ini yang sekadar staf front office dan magang di agen properti kecil. Bahkan detail-detail yang sangat pribadi seperti hobi orang tuaku dan apakah kami punya aset di kampung. Setiap jawabanku, yang kujelaskan dengan jujur dan apa adanya, selalu disambut dengan senyum tipis yang terasa lebih dingin daripada es, dan komentar-komentar terselubung yang meremehkan dan merendahkan. Ia tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa aku tidak pantas. Namun seluruh gestur tubuhnya, nada bicaranya yang sinis, dan cara ia menatapku, berteriak hal yang sama, aku tak setara. Aku berusaha keras mempertahankan senyum di wajahku, namun di dalam hati, ada gumpalan kekecewaan yang kian membesar, bercampur dengan sedikit rasa marah yang mulai tumbuh. Arya berkali-kali mencoba mengalihkan pembicaraan atau membela diriku dengan mengatakan bahwa ia mencintaiku apa adanya. Tapi Bu Lastri selalu berhasil membawa percakapan kembali ke titik yang sama, perbedaan, kelas, dan derajat antara aku dan keluarganya yang terpandang. Malam itu, aku pulang dengan perasaan hampa dan letih. Kata-kata Bu Lastri memang lembut dan senyumnya pun manis di permukaan. Namun semuanya berbalut dengan ketus dan cibiran halus yang sangat jelas kurasakan. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah pernyataan yang tegas. Sebuah pernyataan tak terucap bahwa di mata Bu Lastri, aku hanyalah seorang wanita biasa yang berani bermimpi terlalu tinggi, dan tak akan pernah pantas masuk ke dalam lingkaran dunianya yang megah. Dan itu adalah sebuah pil pahit yang harus kutelan. Meskipun pertemuan pertama dengan Bu Lastri menyisakan luka dan kekecewaan yang dalam, cinta Arya padaku tak surut sedikit pun. Justru, ia semakin gencar meyakinkanku bahwa penilaian ibunya tidaklah penting dan itu hanya soal waktu. Naya, ibu memang keras kepala, tapi dia akan melihat siapa dirimu sebenarnya nanti. Dia akan lihat ketulusan hatimu. Yang penting kita saling mencintai dan yakin, kan? Ucapnya suatu malam, suaranya dipenuhi ketulusan yang menenangkan. Aku mencoba percaya pada setiap katanya. Arya adalah duniaku, tempatku bernaung, dan di sisinya, aku merasa kuat, seolah bisa menghadapi badai apapun. Beberapa bulan setelah pertemuan yang dingin dan penuh formalitas itu, Arya melamarku. Sebuah lamaran sederhana, tanpa kilauan berlian atau pesta mewah, hanya di sebuah kafe kecil yang nyaman, tempat kami sering menghabiskan waktu bersama. Ia berlutut di hadapanku, dengan cincin perak sederhana namun penuh makna, dan mengucapkan janji-janji yang menyentuh hati. Aku menerima dengan linangan air mata haru. Namun, kebahagiaan kami sebagai pasangan yang akan segera menikah, segera diuji oleh reaksi Bu Lastri yang tak terduga, atau mungkin justru sesuai dugaanku, atau bahkan lebih buruk dari yang kubayangkan. Ketika Arya mengumumkan rencana pernikahan kami kepada orang tuanya, reaksi Bu Lastri bukanlah ledakan amarah yang meledak-ledak. Sebaliknya, ia menunjukkan dingin yang menusuk dan penolakan terselubung yang jauh lebih sulit dihadapi. Ia tak menolak secara gamblang, tak ada kata tidak setuju yang keluar dari bibirnya. Namun ia mulai melancarkan serangkaian saran dan pertimbangan yang jelas menunjukkan ketidaksetujuannya secara halus, namun tajam. Arya, apakah kamu sudah memikirkan ini matang-matang? Tanyanya dengan nada prihatin yang palsu, seolah ia benar-benar khawatir. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta saja. Nak, ada dua keluarga besar yang akan menyatu. Bagaimana nanti dengan koneksi bisnis ayahmu? Mitra-mitra kita yang terhormat? Bagaimana dengan reputasi keluarga kita di mata masyarakat luas? Ia terus-menerus menekankan perbedaan latar belakang kami, seolah itu adalah sebuah aib yang tak termaafkan. Kita ini kan keluarga terpandang, Arya. Nama baik adalah segalanya. Pernikahan itu acara besar. Nak, akan banyak tamu penting, kolega ayahmu dari perusahaan multinasional, dan relasi bisnis yang selama ini kita jalin. Apa kata mereka nanti jika menantuku maafkan ibu, tidak dari kalangan yang setara? Kata, tidak setara, itu meluncur begitu saja dari bibirnya, tanpa sungkan, seolah itu adalah fakta tak terbantahkan yang harus kuterima. Ia bahkan sempat menyarankan agar Arya mempertimbangkan kembali, mengatakan bahwa ada banyak gadis dari keluarga baik-baik,
dengan latar belakang yang jauh lebih cocok, yang siap bersanding dengan putranya yang sempurna. Arya, dengan segala kesabarannya, mati-matian membela diriku. Ia menjelaskan bahwa aku adalah wanita cerdas, pekerja keras, dan memiliki ambisi yang sangat besar. Ia bahkan mencoba meyakinkan ibunya bahwa startup propertiku suatu hari nanti bisa berkembang pesat, menjadi sesuatu yang membanggakan. Namun, semua argumen Arya mental begitu saja di hadapan tembok keraguan dan prasangka Bu Lastri yang tebal. Ia seolah sudah menutup telinga dan hati. Proses persiapan pernikahan kami pun terasa berat dan dingin. Bu Lastri enggan terlibat secara aktif. Ia menyerahkan semua detail pada Arya dan aku, dengan dalih, sibuk sekali dengan urusan sosialita dan arisan. Bahkan saat kami mengajaknya memilih vendor catering, mencoba gaun pengantin di butik terkemuka, atau mendiskusikan konsep dekorasi, ia selalu punya alasan untuk menolak, atau jika ia hadir, kehadirannya hanya diwarnai ekspresi tidak antusias. Ia akan melihat dengan tatapan kosong atau melontarkan komentar sini seperti, "Ini terlalu sederhana, bukankah begitu, Arya? Atau, apa tidak bisa lebih mewah lagi?" Ia seolah ingin mengatakan, "Ini bukan levelku, ini tidak sesuai standar keluargaku." Aku dan Arya akhirnya memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun berkesan, jauh dari kesan pesta sosialita. Bukan karena keterbatasan biaya, Arya sebenarnya mampu mengadakan pesta besar, melainkan karena kami ingin itu menjadi perayaan cinta kami, bukan panggung untuk memamerkan status sosial. Kami hanya mengundang keluarga dekat dan beberapa teman terdekat yang tulus. Arya bahkan sempat bersitegang hebat dengan Bu Lastri karena ibunya bersikeras ingin acara pernikahan digelar besar-besaran di Hotel Bintang 5, sesuai standar sosialita mereka, namun Arya menolak keras, bersikeras ingin menghargai keputusanku. Pada hari pernikahan, Bu Lastri hadir dengan wajah datar, senyum yang dipaksakan dan nyaris tidak mencapai matanya. Ia menyapa tamu-tamu lainnya dengan ramah dan penuh senyum palsu. Namun ketika gilirannya berbicara denganku, matanya tetap memancarkan ketidakpuasan yang jelas. "Selamat, ya, Naya," katanya singkat, tanpa pelukan hangat layaknya seorang ibu mertua, hanya sebuah jabat tangan formal yang dingin dan singkat. Ia mengenakan kebaya yang sangat mewah, bertabur permata, dan riasan yang mencolok, seolah ingin menunjukkan bahwa meskipun acaranya sederhana, ia tetap datang dengan standarnya sendiri, menjadikannya pusat perhatian yang tak sengaja, atau mungkin sengaja. Beberapa kerabat Arya, yang tampaknya terpengaruh oleh pandangan Bu Lastri, juga menunjukkan sikap yang serupa. Ada bisikan-bisikan samar di pojok ruangan tentang siapa Naya itu. Tatapan kasihan yang membuatku risih, atau pertanyaan-pertanyaan terselubung tentang asal-usulku, dan apa pekerjaan orang tuaku. Aku berusaha tegar, fokus pada kebahagiaanku bersama Arya, mengabaikan semua pandangan dan bisikan itu. Di sampingku, Arya tak henti-hentinya menggenggam tanganku, sesekali mengusap punggungku, memberiku kekuatan dan menenangkan. Ia tahu apa yang kurasakan, dan ia berusaha keras menutupi celaan terselubung dari keluarganya. Meskipun pernikahan kami berjalan lancar, aku tak bisa menghapus memori tentang pandangan-pandangan meremehkan itu. Rasanya seperti sebuah luka kecil yang terus menganga, sebuah duri dalam daging yang tak terlihat namun selalu terasa. Aku tahu, ini baru permulaan dari perjuanganku. Perjalanan sebagai menantu di keluarga Arya, terutama dengan Bu Lastri, akan menjadi sebuah tantangan besar yang mungkin jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Tapi di hadapan altar, di samping Arya yang kucintai, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa cinta tulus, integritas, dan kerja keras jauh lebih berharga daripada latar belakang sosial atau status kekayaan semata. Dan bahwa suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak, tanpa perlu validasi dari siapapun. Setelah menikah, kehidupan rumah tanggaku dengan Arya berjalan harmonis, setidaknya di balik pintu rumah kami yang sederhana namun penuh cinta. Arya adalah suami yang luar biasa, penuh perhatian, dan selalu mendukung setiap langkahku. Ia adalah jangkar bagiku di tengah badai kritik dari keluarganya. Namun, di luar sana, di setiap pertemuan keluarga besar, atau bahkan saat Bu Lastri berkunjung untuk sekadar menjenguk, yang lebih sering terasa seperti inspeksi, bayangan ketidaksetujuannya masih terasa menusuk. Aku berusaha keras untuk tidak membiarkan hal itu memengaruhiku, memilih untuk memfokuskan seluruh energi dan pikiranku pada impian besarku, membangun sebuah hotel. Aku tahu, untuk mewujudkan mimpi sebesar itu, sebuah hotel bintang 5 yang megah seperti yang sering kulihat di majalah dan televisi,
Aku harus memulai dari skala yang jauh lebih kecil, dari bawah, dengan segala keterbatasan yang kumiliki. Aku menggunakan tabungan pribadiku yang kukumpulkan sejak lama dari hasil kerja keras sambilan dan honor kuliah, ditambah sedikit modal awal dari Arya yang ia berikan sebagai hadiah pernikahan. Arya memberikannya diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya, karena ia tahu bagaimana Bu Lastri akan meremehkan setiap usaha mandiriku. Dengan modal terbatas itu, aku memberanikan diri mendirikan sebuah startup properti kecil-kecilan yang kuberi nama Naya Gria Impian. Nama itu adalah manifestasi dari semua harapan dan cita-citaku. Awalnya, fokus utamaku adalah merenovasi rumah-rumah tua yang terbengkalai di pinggiran Jakarta, seperti di daerah Cibubur dan Depok. Aku akan mencari properti yang harganya masih terjangkau, seringkali dari lelang bank atau penawaran langsung dari pemilik yang butuh uang cepat. Lalu, aku akan merancang ulang interiornya, mengubahnya menjadi hunian modern dan nyaman, dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang tipis. Modal yang minim membuatku harus bekerja keras layaknya kuli bangunan. Pagi buta, aku sudah di pasar bangunan, bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan material dengan harga terbaik. Siang hari, aku akan berkeliling dari satu proyek ke proyek lain, mengawasi para tukang, memastikan setiap detail pengerjaan sesuai dengan rencanaku. Tanganku sering lecet, bajuku belepotan cat dan debu semen, dan wajahku selalu kusam karena terpaan matahari dan asap jalanan. Malam hari, setelah Arya pulang kerja, aku masih harus duduk di depan laptop, mendesain ulang denah, membuat perhitungan anggaran, dan menghubungi calon pembeli. Tidur larut malam dan bangun sangat pagi sudah menjadi rutinitas. Banyak orang meragukanku, bahkan teman-teman dekatku yang tahu perjuanganku. Apa yakin bisa? Naya, ini kan dunia laki-laki, penuh intrik. Atau, modalku pas-pasan begitu, mana bisa bangun rumah? Nanti malah rugi. Namun, setiap keraguan dan cibiran itu justru membakar semangatku lebih kuat. Aku melihatnya sebagai tantangan, sebuah bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Bu Lastri, tentu saja, adalah salah satu peragu terbesar, bahkan mungkin yang paling vokal. Setiap kali ia berkunjung ke rumah kami dan melihatku sibuk dengan laptop, tumpukan denah, atau sampel keramik, ia akan melontarkan komentar sinis dengan senyum mengejek yang khas. Masih sibuk dengan proyek-proyek kecilmu, Naya? Kelihatannya kok belum ada yang jadi besar ya? Ia akan menekankan kata kecil dengan nada yang merendahkan, seolah aku hanya sedang bermain boneka. Iya, Bu. Ini Naya Gria Impian, jawabku suatu kali, mencoba menjelaskan dengan antusiasme yang tak pernah pudar. Sekarang sedang proses renovasi 3 unit rumah di daerah Cibubur. Semoga akhir bulan ini salah satunya bisa closing. Bu Lastri hanya mengangkat alisnya tinggi-tinggi, seolah itu adalah hal yang sangat remeh dan tidak berarti apa-apa. Oh, Cibubur ya? Yah, lumayanlah untuk permulaan, katanya enteng. Tapi properti itu kan bisnis yang butuh modal besar dan koneksi kuat. Naya, ayah Arya saja butuh puluhan tahun untuk bisa membangun jaringan seperti sekarang, bahkan harus punya kenalan pejabat dan bankir-bankir besar. Kamu kan tahu sendiri, jaringanmu seberapa? Ia selalu membandingkanku dengan Pak Wisnu, ayah Arya, yang memiliki perusahaan kontraktor raksasa dengan proyek-proyek bernilai triliunan. Baginya, apa yang kulakukan hanyalah sebuah hobi, atau main-main saja yang tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Arya selalu berusaha membela. Bu, Naya itu sangat gigih loh. Proyeknya sudah ada beberapa yang sukses dijual. Untungnya juga lumayan, Bu, bisa buat modal lagi. Untung lumayan? Ya paling hanya cukup untuk bayar cicilan bulanan atau beli tas desainer yang 1-2 biji itu saja kan? Nak? Timpal Bu Lastri enteng, seolah kekayaan dan kesuksesan diukur dari jumlah tas bermerek yang dimiliki. Ia kemudian akan beralih membahas proyek-proyek besar suaminya, investasi properti mereka di luar negeri, atau acara sosialita yang baru saja ia hadiri, seolah ingin aku merasa kecil dan minder, bahwa duniaku tak ada apa-apanya dibandingkan dunianya. Ia ingin aku menyadari tempatku di bawah kakinya. Namun, di balik semua cibiran, tatapan meremehkan, dan perbandingan yang menyakitkan itu, aku tidak pernah menyerah. Setiap renovasi yang berhasil, setiap unit rumah yang terjual, adalah sebuah kemenangan kecil yang sangat berarti bagiku. Aku menginvestasikan kembali semua keuntungan, sedikit demi sedikit membeli tanah yang lebih luas,
lalu mulai membangun rumah dari nol dengan desain yang lebih modern dan efisien. Aku belajar dari setiap kegagalan, memperbaiki strategi pemasaran, dan terus mencari peluang baru. Bahkan jika itu berarti harus bekerja 18 jam sehari. Ada kalanya aku merasa sangat lelah, nyaris putus asa, bahkan ingin menyerah dan kembali menjadi karyawan biasa. Namun, setiap kali melihat sketsa hotel impianku yang kupajang di dinding ruang kerjaku, sebuah desain lobi megah dan kamar-kamar elegan yang kubayangkan, semangatku kembali menyala, membakar setiap keraguan. Naya Gria impian memang masih kecil di mata Bu Lastri, tapi bagiku, itu adalah fondasi yang kokoh. Fondasi yang kelak akan menopang gedung pencakar langit impianku, sebuah hotel yang akan berdiri megah. Aku menyadari bahwa Bu Lastri tidak akan pernah memahami ambisiku. Atau mungkin ia memang tidak ingin memahaminya karena itu akan meruntuhkan fantasinya tentang kelas. Baginya, aku akan selalu menjadi menantu yang tak setara, dengan bisnis kecil yang diremehkan, dan mimpi yang terlalu tinggi. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, bisnis kecil ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh melampaui imajinasinya yang sempit. Sesuatu yang akan membuatnya syok dan mungkin, untuk pertama kalinya, melihatku sebagai diriku yang sebenarnya. Tahun-tahun berlalu, dan Naya Gria impian bukan lagi sekadar startup kecil yang diremehkan. Dengan kerja keras yang tak kenal lelah, visi yang kuat, dan manajemen keuangan yang ketat, bisnisku terus berkembang pesat. Dari renovasi rumah-rumah tua, aku merambah ke pembangunan klaster perumahan mungil dengan desain modern dan fungsional di pinggiran kota. Keberhasilan ini kemudian membawaku ke proyek yang lebih besar, pembangunan apartemen skala menengah yang sukses terjual habis dalam waktu singkat. Setiap keuntungan, bahkan koin terakhir, selalu kuinvestasikan kembali. Aku tidur kurang, bekerja keras tanpa kenal lelah, dan menghadapi segala rintangan, mulai dari perizinan yang rumit hingga fluktuasi harga material, dengan kepala tegak dan keyakinan penuh. Arya, yang melihat langsung setiap tetes keringat dan perjuanganku, adalah pendukung terbesarku. Ia bahkan sering membantuku di akhir pekan, mempelajari proposal bisnis, memberikan masukan dari sudut pandang perbankan yang sangat berharga, dan menjadi soundboard ideal untuk setiap ide gilaku. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan emas yang mengubah segalanya datang mengetuk pintu. Melalui jaringan koneksi yang kubangun dari proyek-proyek sebelumnya, aku diperkenalkan dengan sebuah konsorsium investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di pasar properti Indonesia, khususnya di sektor perhotelan. Mereka mencari mitra lokal yang memiliki visi segar dan rekam jejak yang terbukti, meskipun belum sebesar nama-nama lama. Aku mempresentasikan visiku untuk membangun hotel yang tidak hanya mewah, tetapi juga memadukan desain modern yang inovatif, kenyamanan maksimal bagi tamu, dan keramahan khas Indonesia yang otentik. Mereka melihat potensi besar dalam brand dan etos kerja yang telah kubangun. Setelah negosiasi panjang dan melelahkan, yang melibatkan presentasi berulang kali di hadapan para direktur, perjalanan dinas keluar kota untuk studi banding, dan revisi proposal yang tak terhitung jumlahnya, kesepakatan itu akhirnya tercapai. Aku akan membangun Grand Paradise Hotel, sebuah hotel bintang 5 yang megah di jantung kota Jakarta, di lokasi strategis yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Impian masa kecilku, yang dulu hanya berani kubayangkan di balik jendela angkutan umum yang berdebu, kini akan menjadi kenyataan yang bisa kuraba. Pembangunan hotel memakan waktu hampir 3 tahun. Selama itu, aku menguras habis seluruh tenaga, pikiran, dan emosiku. Setiap detail, mulai dari pemilihan jenis marmer untuk lobi utama, desain setiap kamar tidur yang nyaman dan elegan, hingga seragam staf yang mencerminkan budaya lokal, kuawasi sendiri dengan saksama. Aku ingin hotel ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, tapi sebuah karya seni, sebuah tempat di mana setiap tamu merasa seperti pulang ke rumah, merasakan ketenangan dan kemewahan yang tak terlupakan. Arya selalu di sisiku, menjadi pendengar setia setiap keluh kesahku saat menghadapi masalah di lapangan, dan motivator ulung saat semangatku sedikit meredup. Kini, hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba, peresmian Grand Paradise Hotel. Undangan-undangan mewah telah disebar ke berbagai penjuru, menjangkau ratusan tamu penting. Akan hadir pejabat tinggi pemerintahan, rekan bisnis dari dalam dan luar negeri, perwakilan media massa nasional, para selebriti, hingga tentu saja, keluarga besar Arya. Perasaanku saat itu campur aduk, seperti roller coaster emosi. Ada kebanggaan yang membuncah karena berhasil mewujudkan mimpi yang dulu sering ditertawakan.
Ada haru yang tak terkira karena mengingat semua perjuangan dan pengorbanan yang telah kulalui. Dan ada kebahagiaan tak terlukiskan karena akhirnya, setelah semua cemoohan dan keraguan yang menghantam, aku bisa membuktikan bahwa mimpi tak mengenal batasan, bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Namun, di balik semua euforia yang melingkupiku, terselip sebuah kecemasan yang familiar, sebuah bayangan yang tak bisa kuhindari, kehadiran Bu Lastri. Arya sudah memberitahu ibunya tentang proyek hotel ini, tentu saja tanpa menyebutkan secara gamblang bahwa aku adalah pemilik utamanya. Ia hanya mengatakan bahwa aku terlibat dalam proyek besar yang sangat menjanjikan dan meminta Bu Lastri untuk hadir di peresmian. Reaksi Bu Lastri, seperti biasa, dingin, skeptis, dan penuh prasangka. Hotel? Memangnya Naya ada modal sebanyak apa? Paling itu hanya proyek patungan kecil-kecilan dengan investor yang tidak jelas. Kan? Arya, kamu jangan terlalu melebih-lebihkan menantumu itu. Katanya kepada Arya di telepon, yang tak sengaja kudengar saat Arya menyalakan loudspeaker. Aku datang nanti kalau tidak ada acara lain yang lebih penting. Lagi pula, apa gunanya sih datang ke acara seperti itu? Paling hanya pamer-pamer saja, tidak ada substansinya. Mendengar itu, hatiku terasa perih. Bahkan setelah bertahun-tahun, setelah semua pencapaian yang kuraib, setelah semua bukti nyata yang kupersembahkan, Bu Lastri tetap meremehkanku. Ia bahkan tak tahu bahwa hotel yang akan diresmikan itu adalah buah dari seluruh darah, keringat, dan air mataku. Arya berusaha membujuk ibunya dengan mengatakan bahwa banyak relasi penting dari kalangan atas akan hadir, dan itu bisa jadi kesempatan emas untuk memperluas jaringan bisnis mereka. Akhirnya, Bu Lastri setuju untuk datang, namun dengan nada yang jelas menunjukkan keengganan dan seolah terpaksa. Aku tahu, kedatangannya bukan untuk memberi restu atau dukungan tulus. Ia datang karena Arya membujuknya dengan iming-iming relasi, atau mungkin karena rasa penasaran yang tersembunyi, ingin melihat seberapa kecil proyekku kali ini, ingin memastikan bahwa ia benar dalam penilaiannya. Peresmian ini adalah momen paling penting dalam hidup profesional dan pribadiku. Aku ingin menikmatinya seutuhnya, tanpa bayang-bayang ketidaknyamanan atau drama keluarga. Namun, aku tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Bu Lastri akan menjadi salah satu sumber stres terbesar malam itu. Aku hanya bisa berharap, ia tidak akan membuat ulah yang memalukan di hari bersejarah ini. Suasana di lobi Grand Paradise Hotel semakin ramai dan hangat. Para tamu penting mulai berdatangan, termasuk beberapa menteri, pengusaha properti kenamaan, dan selebriti ibu kota. Aku dan Arya sibuk menyapa, berbincang, dan memastikan semua berjalan lancar. Aku merasa begitu bangga, melihat hasil kerja kerasku berdiri megah, menjadi bukti nyata bahwa mimpi bisa diwujudkan. Senyum tak lepas dari bibirku, dan rasa percaya diri membuncah. Aku baru saja selesai berbincang serius dengan perwakilan dari Kementerian Pariwisata mengenai potensi pengembangan wisata di daerah lain, saat tiba-tiba, sebuah bisikan dingin menelusup dari belakang punggungku. Lihatlah menantu itu, Arya. Berlagak paling penting di sini. Tidak tahu malu. Suara Bu Lastri menusuk tajam, meski ia berusaha merendahkannya. Ia berdiri tak jauh dariku, dengan Ibu Tania di sampingnya, menatapku dengan sorot mata jijik. Aku mencoba mengabaikannya, melanjutkan diskusi pentingku. Namun, Bu Lastri tidak berhenti. Gaunnya saja sederhana begitu. Pasti hasil patungan dengan orang lain. Paling cuma numpang nama saja. Bisiknya lagi, kali ini sedikit lebih keras, seolah ingin memastikan aku mendengarnya. Aku bisa merasakan tatapan beberapa tamu yang mencuri dengar. Sebuah desiran kemarahan mulai menjalar dalam diriku, namun aku berusaha keras menahannya. Aku tidak ingin membuat kegaduhan di hari penting ini. Ketika percakapanku dengan perwakilan kementerian selesai, aku berbalik, hendak mencari Arya. Saat itulah kejadian itu terjadi. Aku melangkah melewati celah sempit di antara kerumunan tamu dan meja prasmanan. Tiba-tiba, dari arah belakang, kudengar suara decitan ember yang diseret di lantai marmer. Belum sempat aku bereaksi atau menoleh, kurasakan sebuah hantaman keras di punggungku, disusul guyuran air yang dingin dan berbau amis menyengat. Dalam sekejap, gaun emerald green anggunku yang tadi bersih dan indah, kini basah kuyup, berwarna kecoklatan dengan bercak-bercak hitam dari air kotor bekas pel lantai. Bau amis dan lumpur menyeruak, membuatku mual. Seketika, lobi yang riuh mendadak hening. Semua mata,
dari para pejabat hingga rekan bisnis, dari wartawan hingga kerabat, kini tertuju padaku. Mereka menatapku dengan campuran kaget, bingung, dan beberapa di antaranya menunjukkan ekspresi kasihan. Aku berdiri mematung, menggigil bukan karena dinginnya air, melainkan menahan amarah, malu, dan rasa terhina yang luar biasa. Rasa basah dan lengket di tubuhku membuatku ingin segera menghilang dari sana. Dari kerumunan yang terdiam, suara melengking Bu Lastri memecah keheningan yang memekakkan telinga. Mampus! Dasar menantu tak tahu diri. Kamu memang pantas diperlakukan begini. Di tangannya, sebuah ember plastik bekas pel, masih meneteskan sisa-sisa air kotor yang menjijikkan. Wajahnya merah padam, sorot matanya penuh kebencian dan kemenangan, seolah ia baru saja melakukan hal yang paling benar di dunia. Lihat bajumu. Menjijikkan. Memalukan keluarga Bagaskara di depan tamu-tamu terhormat ini. Teriaknya lagi, jari telunjuknya menunjuk-nunjuk ke arahku, seolah aku adalah tontonan murahan. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, darah seolah mendidih. Aku melihat sekeliling, mencari Arya. Ia, yang baru saja datang setelah mendengar keributan, langsung berlari panik menghampiriku. Wajahnya pucat pasi melihat pemandangan itu. Ibu, apa-apaan ini? Kenapa ibu melakukan hal memalukan ini? Teriak Arya tak percaya, mencoba melindungiku dari tatapan orang banyak. Dia memang harus diberi pelajaran. Arya, lihat, dia mengotori acara penting ini dengan keberadaannya. Dia seharusnya tidak ada di sini. Balas Bu Lastri tanpa sedikit pun rasa bersalah, matanya masih menatapku dengan nyala kemarahan. Ia bahkan mencoba maju, seolah ingin menyiramku lagi. Para tamu mulai berbisik-bisik, sebagian kaget, sebagian lagi menatapku kasihan, sebagian yang lain bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Aku tahu ini adalah puncaknya. Selama ini aku memilih sabar, menahan diri dari setiap cemoohan dan hinaan. Aku memilih membuktikan segalanya dengan perbuatan, dengan kerja keras. Tapi kali ini, kesabaranku sudah habis. Ini bukan lagi soal aku, tapi harga diri dan semua pengorbanan yang telah kubuat. Aku harus menghentikan ini. Gaun emerald green yang kini basah kuyup dan kotor terasa begitu berat di tubuhku. Seberat rasa malu dan amarah yang memuncak di dada. Bau amis dari air bekas pel menyeruak kuat, membuatku ingin muntah. Kurasakan tatapan ratusan pasang mata masih tertuju padaku, dari para pejabat penting hingga relasi bisnis. Mereka menatapku dengan campuran kaget, kasihan, dan beberapa di antaranya bahkan mulai berbisik-bisik atau merekam dengan ponsel mereka. Harga diriku terasa diinjak-injak, bukan hanya oleh Bu Lastri, tapi juga oleh semua mata yang menghakimiku tanpa mengetahui apapun. Arya masih berusaha menutupi tubuhku yang basah. Suaranya dipenuhi kemarahan yang jelas saat ia berhadapan dengan ibunya. Ibu, cukup. Apa yang ibu lakukan ini sangat keterlaluan. Ibu mempermalukan kita semua. Ia mencoba menarik Bu Lastri menjauh dari kerumunan. Bu Lastri justru tertawa sinis. Sebuah tawa dingin yang mengiris. Keterlaluan apanya? Nah, dia yang keterlaluan. Mengotori acara penting ini dengan penampilannya yang menjijikkan. Ini kan peresmian hotel mewah. Arya, bukan pasar ikan. Harusnya ia tahu diri, tidak datang dengan pakaian lusuh dan berlagak tuan putri. Ia melirikku dengan tatapan jijik yang sama sekali tidak berubah. Seolah aku adalah sampah. Kau tidak pantas di sini, Naya. Seharusnya kau pulang dan membersihkan dirimu. Jangan memalukan keluarga kami yang terhormat di hadapan semua tamu ini. Suaranya melengking, menarik perhatian lebih banyak lagi orang. Kata-kata itu, setiap suku katanya, bagaikan bensin yang disiramkan ke api yang sudah membara di dalam diriku. Selama ini, aku selalu menahan diri. Aku menelan hinaan di pertemuan pertama, mengabaikan cibiran di hari pernikahanku, dan tetap sabar menghadapi setiap remehan tentang bisnis kecilku. Aku percaya, waktu akan membuktikan segalanya. Aku percaya, kerja kerasku akan berbicara lebih keras daripada kata-kata merendahkan mereka. Aku membayangkan momen ini berulang kali, di mana aku akan menikmati hasil jerih payahku. Tapi kini, di puncak momen terpenting dalam hidupku, ia berani menumpahkan air kotor ke tubuhku, menghina dan mempermalukanku di depan ratusan tamu terhormat, dan berkata aku tidak pantas berada di tempat yang kubangun dengan tetesan darah dan keringat. Amarah yang selama ini kupendam,
kini meledak dalam sebuah ketenangan yang menakutkan. Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan getaran di suaraku. Dingin dan bergetar, namun penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Anda benar, Bu, kataku, membuat semua orang, termasuk Bu Lastri dan Arya, terkejut. Ekspresi Bu Lastri berubah dari sombong menjadi bingung, bahkan sedikit takut. Arya menatapku dengan cemas, tidak tahu apa yang akan kulakukan. Saya memang tidak pantas berada di sini, lanjutku, membiarkan kalimat itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menyesakan. Aku melangkah maju, perlahan, membiarkan tetesan air kotor dari gaunku jatuh ke lantai marmer berkilau, menciptakan noda-noda kecil yang kontras dengan kemegahan sekeliling. Setiap langkah terasa berat, namun tekadku lebih besar daripada beban air kotor di gaunku. Aku menatap lurus ke mata Bu Lastri, menembus kedalaman keangkuhan dan prasangkanya, seolah mengunci pandangannya. Suasana semakin hening, setiap orang menanti kelanjutan kalimatku, menahan napas. Saya memang tidak pantas berada di sini, ulangku, kini dengan suara yang lebih lantang dan jelas, menusuk ke setiap sudut ruangan, memastikan setiap tamu mendengarnya. Dengan kondisi seperti ini, basah dan kotor seperti ini, saya tidak pantas. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan membangun, membiarkan mereka mencerna setiap kata. Amarah yang membara dalam diriku kini telah berubah menjadi ketenangan yang luar biasa, dingin seperti es. Aku sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu, yang ada hanya keinginan untuk mengakhiri drama ini dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan, cara yang akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Arya meraih lenganku, mencoba menahanku. Naya, jangan kendalikan dirimu, bisiknya. Mungkin takut aku akan melakukan hal yang impulsif atau memperburuk keadaan. Namun, aku melepaskan genggamannya dengan lembut namun pasti. Tidak apa-apa, Arya, kataku pelan kepadanya, tanpa memutuskan kontak mata dengan Bu Lastri. Ini adalah momenku. Momen untuk menumpahkan semua yang telah kupendam selama bertahun-tahun, semua luka yang ia torehkan. Momen untuk membuktikan bahwa aku bukan lagi Naya yang bisa diinjak-injak, bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Aku mengarahkan tangan kananku, dengan gestur yang anggun dan percaya diri, menunjuk ke sekeliling lobi yang megah, ke setiap detail yang telah kurancang dengan susah payah, dari lampu kristal, lukisan di dinding, hingga keharuman ruangan. Tapi yang membuat saya tidak pantas berada di sini, suaraku kini mencapai puncaknya, memenuhi seluruh ruangan dengan resonansi yang kuat, adalah karena sayalah yang memiliki tempat ini. Seketika, ruangan yang tadinya bising oleh bisikan, gumaman, dan jepretan kamera, kini hening total, seolah waktu berhenti berputar. Kata-kataku, sayalah yang memiliki tempat ini, menggema di setiap sudut lobi Grand Paradise, meresap ke dalam keheningan yang mencekam dan menusuk relung hati setiap orang yang mendengarnya. Bu Lastri, yang semula berdiri angkuh dengan senyum sinisnya, kini mematung bagaikan patung marmer. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, perlahan namun pasti berubah pucat pasi, seperti darah yang mengering dari wajahnya. Mata tajamnya membelalak tak percaya, seolah baru saja mendengar bahasa asing yang tak pernah ia kenal, sebuah kebenaran yang tak pernah terbayangkan dalam skenario terburuknya. Bibirnya bergetar hebat, berusaha mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar, hanya embusan napas yang tertahan. Arya, yang sedari tadi mencoba menenangkanku dan melindungi dari amukan ibunya, kini menatapku dengan ekspresi campur aduk, kaget yang luar biasa, takjub, dan sedikit bersalah. Ia mengenal ambisiku, ia tahu tentang proyek besarku yang selalu kubicarakan. Ia bahkan sering membantuku menganalisis data keuangan, tapi aku tak pernah secara eksplisit memberitahunya bahwa aku adalah pemilik tunggal dari hotel semegah ini. Aku sengaja merahasiakan detail kepemilikan penuh darinya dan keluarga besarnya, membiarkan mereka tetap berprasangka bahwa ini hanyalah proyek patungan kecil, atau aku hanya bagian dari tim manajemen. Aku ingin kejutan ini menjadi pukulan telak yang tak terbantahkan bagi Bu Lastri, sebuah momen di mana ia tak bisa lagi meremehkanku dengan alasan apapun. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Bisikan mereka terdengar seperti desisan ular di keheningan yang tebal. Apa katanya tadi? Dia pemiliknya. Hotel ini? Grand Paradise? Serius? Ada yang buru-buru mengeluarkan ponsel mereka lagi, bukan lagi untuk mengambil gambarku yang basah dan dipermalukan, melainkan untuk mencari informasi di internet, ingin memverifikasi kebenaran ucapanku.
Beberapa rekan bisnisku yang sudah tahu tentang kepemilikanku, kini tersenyum tipis penuh kebanggaan, mengangguk-angguk kecil seolah berkata, "Lihat kan, kami tahu dia bisa." Mereka tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk sampai pada titik ini, betapa banyak rintangan yang kulalui. Aku menatap Bu Lastri lekat-lekat, membiarkan pengakuanku meresap perlahan ke dalam setiap sel tubuhnya, membiarkannya merasakan efek dari kebenaran itu. Semua yang telah ia lakukan padaku, semua kata-kata meremehkan yang ia lontarkan selama bertahun-tahun, setiap cibiran dan tatapan jijik, kini kembali kepadanya seperti bumerang yang menghantam telak. Aku teringat saat ia menertawakan impianku membangun sesuatu dari nol, saat ia menyebut bisnisku kecil-kecilan dan tidak ada masa depan, atau saat ia bilang aku tak pantas karena tidak punya jaringan kuat dan modal besar. Malam ini, semua ejekan itu terpatahkan, hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan. Dalam benakku, aku memutar kembali setiap langkah yang kuambil, setiap detik perjuangan. Aku ingat hari-hari pertama Nayagriya Impian, saat aku harus naik angkutan umum yang penuh sesak ke pinggiran kota untuk mencari material termurah dan tukang yang mau dibayar harian. Aku ingat malam-malam tanpa tidur, dengan mata merah karena kelelahan, merancang denah rumah hingga fajar, belajar tentang seluk-beluk perizinan yang rumit dan birokratis, serta bernegosiasi keras dengan kontraktor-kontraktor yang meragukan kemampuanku sebagai seorang wanita muda. Aku ingat penolakan demi penolakan dari bank-bank besar saat aku mencari pinjaman untuk memperluas bisnis, hanya karena aku tidak punya jaminan nama besar. Setiap tetesan keringat yang menetes di wajahku, setiap kegagalan yang membuatku ingin menyerah, setiap cibiran yang kutelan, adalah batu bata yang membentuk fondasi kokoh Grand Paradise ini. Aku tak punya warisan modal besar, tak punya koneksi keluarga yang mapan di pemerintahan atau industri seperti Bu Lastri. Yang kumiliki hanyalah ketekunan yang keras kepala, visi yang jelas dan berani, serta keberanian untuk bermimpi besar di tengah segala keterbatasan. Aku membangun brand ini dengan integritas yang tak tergoyahkan, dengan kualitas yang tak bisa ditawar, dan dengan kepercayaan penuh dari para investor asing yang melihat potensi di luar latar belakang dan status sosialku. Aku tidak mencuri, tidak menipu, aku membangun semuanya dengan tangan kosong, otak, dan segenap jiwaku. Grand Paradise Hotel ini, kataku lagi, suaraku kini sepenuhnya tenang namun tegas, mengulangi setiap kata yang kuharap akan menembus keangkuhan Bu Lastri hingga ke dasar. Adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, Bu. Bisnis startup kecil yang selalu Anda remehkan itulah yang sekarang mewujud menjadi hotel bintang 5 ini. Aku menggerakkan tanganku lagi, sebuah gestur luas dan penuh percaya diri, menunjuk ke arah panggung utama yang dihiasi bunga-bunga segar yang indah, lalu ke arah chandelier raksasa yang menggantung elegan di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan. Setiap sudut tempat ini, setiap furnitur yang Anda lihat, setiap detail desain, adalah keringat dan air mata saya. Ini adalah mimpi yang saya bangun dengan seluruh jiwa dan raga saya, dan malam ini adalah perayaan pencapaiannya. Wajah Bu Lastri kini benar-benar kehilangan warna, seputih kertas yang tak bernoda. Bibirnya terus bergetar hebat, matanya membelalak ketakutan dan tak percaya. Ia melirik ibu Tania di sampingnya, yang juga terdiam syok, seolah mencari dukungan atau konfirmasi. Tidak mungkin. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, sebuah gumaman lemah yang memantul di antara kemegahan lobi. Ia mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar, informasi yang akan mengguncang seluruh keyakinannya tentang status, kelas, dan siapa dirinya sendiri. Arya, akhirnya sadar sepenuhnya akan kebenaran yang baru saja terungkap. Ia ingat bagaimana aku sering begadang, rapat di sana-sini, dan selalu bilang aku sedang mengerjakan proyek besar yang tak bisa ia ganggu atau bahkan ia ajak liburan. Ia tak pernah menyangka, proyek besar itu adalah sebuah hotel mewah, dan aku, istrinya, adalah pemilik tunggalnya. Wajahnya kini dipenuhi penyesalan yang mendalam, karena ia tak pernah benar-benar percaya pada seberapa besar mimpiku, betapa gigihnya aku berjuang, dan betapa besarnya kapasitas diriku. Momen itu adalah puncak dari semua penindasan dan remehan yang pernah kualami. Kebenaran yang selama ini tersembunyi, kini meledak di tengah keramaian, memperlihatkan siapa aku sebenarnya, dan ironisnya, siapa yang benar-benar tidak pantas berada di sana dengan sikap angkuh dan meremehkan. Keheningan di lobi Grand Paradise Hotel terasa memekakan telinga, bukan karena kurangnya suara, melainkan karena syok massal yang melanda para tamu. Kata-kataku, sayalah yang memiliki tempat ini, menggema di setiap sudut lobi,
meresap ke dalam keheningan yang mencekam dan menusuk relung hati setiap orang yang mendengarnya, terutama Bu Lastri. Ia, yang semula berdiri angkuh dengan senyum sinis dan jubah kemewahan, kini mematung bagaikan patung garam. Semua kemewahan gaun brokat dan perhiasannya seolah pudar di hadapan fakta yang baru saja ia dengar. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, perlahan namun pasti berubah pucat pasi, seperti darah yang mengering dari wajahnya, menyisakan kulit yang keabu-abuan. Mata tajamnya membelalak tak percaya, kosong, seolah baru saja mendengar bahasa asing yang tak pernah ia kenal, sebuah kebenaran yang tak pernah terbayangkan dalam skenario terburuknya. Bibirnya bergetar hebat, berusaha mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar, hanya hembusan napas yang tertahan dan terputus-putus. Arya, yang sedari tadi mencoba menenangkanku dan melindungi dari amukan ibunya, kini menatapku dengan ekspresi campur aduk, kaget yang luar biasa, takjub yang nyaris tak terucap, dan sedikit rasa bersalah yang terpancar jelas di matanya. Ia meraih tanganku, genggamannya erat dan bergetar, seolah ingin memastikan aku nyata. Naya, apa yang kamu katakan itu benar? Kamu pemilik hotel ini? Bisiknya. Suaranya dipenuhi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Ia menatapku dengan mata penuh pertanyaan, seolah baru pertama kali melihatku, atau seperti melihat sebuah keajaiban yang tak masuk akal. Aku menoleh padanya, memberikan senyum tipis yang syarat makna. Iya, Arya. Benar. Grand Paradise Hotel ini, setiap batu bata, setiap inci marmer, setiap detil desainnya, dari lobi hingga kamar paling atas, adalah hasil dari Naya Gria impian yang dulu selalu diremehkan. Aku adalah pemilik utamanya, bersama konsorsium investor yang percaya pada visiku. Pengakuan itu, yang kuucapkan dengan tenang namun penuh keyakinan, seolah menjadi konfirmasi terakhir bagi semua orang yang masih ragu. Bisikan-bisikan kembali terdengar, namun kali ini bukan bisikan meremehkan atau menghakimi. Kali ini, itu adalah desakan kagum dan takjub yang menyebar cepat. Dia pemiliknya? Hotel ini? Grand Paradise? Serius? Wanita muda itu? Beberapa jurnalis yang hadir, yang tadinya sibuk merekam drama penyiraman, kini dengan cepat mengarahkan kamera mereka padaku, bukan lagi sebagai objek penyiraman air kotor, melainkan sebagai sosok inspiratif yang baru saja mengungkapkan rahasia besar, sebuah kisah sukses tak terduga. Para staf hotel, yang sejak awal mengetahui posisiku namun diminta untuk menjaga rahasia sebelum momen yang tepat, kini menatapku dengan bangga dan hormat yang tulus. Ada yang bahkan mengangguk kecil, memberikan senyum dukungan. Aku kembali mengalihkan pandanganku pada Bu Lastri. Ia terlihat semakin rapuh, seolah kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Bahunya sedikit merosot, tatapannya kosong, seolah ia baru saja kehilangan semua pijakannya, seluruh dunianya yang selama ini ia yakini kokoh. Wanita yang selalu memandangku rendah, yang menganggapku tidak selevel dengannya, yang merasa derajatnya lebih tinggi karena kekayaan dan nama keluarganya, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa menantu biasa yang ia remehkan adalah pemilik dari sebuah hotel mewah tempat ia berdiri. Sebuah hotel yang kemegahannya mungkin jauh melebihi imajinasinya tentang kemewahan yang bisa dicapai oleh orang biasa, sepertiku. Kamu tidak bercanda, kan, Naya? Suaranya akhirnya keluar, serak dan lirih, sangat berbeda dari nada melengkingnya beberapa saat yang lalu. Ia masih belum bisa mempercayai, seolah mencari celah untuk meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, aku mengangguk perlahan. Tatapanku tetap lurus dan tak tergoyahkan. Aku ingin dia melihat kejujuran yang murni di mataku. Aku ingin dia merasakan betapa beratnya perjuanganku untuk mencapai titik ini, bukan untuk pamer atau membalas dendam, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu melampaui semua batasan yang ia coba paksakan padaku. Dan sekarang, aku juga membuktikannya padanya. Dengan cara yang tak terduga. Momen itu terasa seperti sebuah film yang bergerak lambat. Aku melihat raut wajah Bu Lastri berubah secara drastis, detik demi detik. Dari ketidakpercayaan yang membatu menjadi keputusasaan yang kentara, lalu sebuah rasa penyesalan yang mendalam. Ia melirik gaun brokatnya yang mahal, yang kini terasa hampa, lalu beralih ke gaunku yang masih basah dan kotor oleh air bekas pel, namun memancarkan aura kemenangan yang tak terbantahkan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah rasa malu dan penyesalan yang tulus di matanya. Ia sadar betul bahwa tindakannya tadi, menyiramku dengan air kotor,
adalah penghinaan besar terhadap orang yang ternyata memiliki tempat itu. Penghinaan itu bukan hanya padaku, tetapi juga pada dirinya sendiri, pada reputasi yang selalu ia jaga mati-matian, pada standar sosial yang selama ini menjadi patokannya. Kepala Bu Lastri tertunduk, seolah tak sanggup lagi menahan beban kenyataan. Aura sombongnya runtuh seketika, tergantikan oleh tubuh yang gemetar dan rapuh. Aku tidak pernah membayangkan melihatnya seperti ini. Wanita besi yang selalu tegar, angkuh, dan penuh celaan, kini terlihat begitu kecil dan tak berdaya di tengah lobi hotelnya sendiri. Arya, yang sudah pulih dari keterkejutannya, kini berbalik menghadap ibunya. Wajahnya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Tatapannya lebih dingin dari yang pernah kulihat. Ibu, ibu dengar apa yang Naya katakan? Ini hotel Naya, Bu. Ibu telah mempermalukan Naya, dan kita semua di depan banyak orang penting. Suaranya dipenuhi kekecewaan yang menusuk hati. Ia tidak berteriak, tapi nada itu lebih menyakitkan daripada bentakan keras. Bu Lastri mengangkat kepalanya sedikit, menatap Arya dengan mata berkaca-kaca, lalu kembali menatapku. Tak ada lagi senyum sinis atau tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah penyesalan yang mendalam dan mungkin rasa takut akan konsekuensi. Kebenaran yang mengguncang ini telah meruntuhkan seluruh fondasi keangkuhannya, menyingkap kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan di balik kemewahan dan status sosial. Momen itu terasa membeku, terpatri dalam ingatan setiap orang yang hadir. Bu Lastri berdiri di hadapanku, wajahnya pucat pasi seperti mayat, tatapannya kosong, dan tubuhnya bergetar tak terkendali seolah diterpa angin kencang. Kebenaran yang baru saja kuungkapkan telah menghantamnya seperti gelombang pasang yang tiba-tiba, meruntuhkan seluruh citra diri dan keangkuhannya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Para tamu di sekeliling kami masih terdiam dalam keterkejutan yang memekakan, menyaksikan drama yang tak terduga ini dengan napas tertahan. Beberapa di antaranya bahkan terlihat mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka, tak ingin melewatkan setiap detiknya. Arya melangkah maju, tangannya hendak meraih bahu ibunya. Bu, ayo kita bicara di tempat lain saja. Bisiknya, suaranya dipenuhi rasa malu dan kekecewaan yang mendalam. Ia tahu, bukan hanya reputasi Bu Lastri, tapi juga nama baik seluruh keluarga Bagaskara sedang dipertaruhkan di depan begitu banyak orang penting, pejabat, dan media massa. Namun, Bu Lastri tidak bergerak. Matanya terpaku padaku, seolah tak mampu beralih. Perlahan, setitik air mata mengalir dari pelupuknya, membasahi riasan mewahnya yang kini terlihat luntur dan berantakan. Itu bukan air mata kemarahan atau kekesalan, melainkan air mata penyesalan dan keterkejutan yang begitu murni, yang belum pernah kulihat sebelumnya darinya. Aku belum pernah melihatnya menangis. Selama ini, ia selalu tampil sebagai wanita kuat, tak tersentuh, dan penuh percaya diri, seolah ia kebal dari segala kesedihan atau rasa malu. Naya. Suaranya bergetar, tercekat, hampir tak terdengar, sangat berbeda dari nada melengking dan sombongnya beberapa menit yang lalu. Ini tidak mungkin. Ibu tidak tahu. Ia mencoba mengucapkan kalimat lain, tetapi hanya isakan kecil yang keluar dari bibirnya. Ia menatap gaunku yang basah dan kotor, lalu menatap tangannya yang tadi memegang ember plastik itu. Ekspresinya menunjukkan penyesalan yang begitu dalam, seolah baru menyadari betapa kejam dan brutalnya tindakannya. Rasa bersalah dan penyesalan tergambar jelas di setiap guratan wajahnya yang mulai berkerut. Secara perlahan, kakinya mulai melangkah mundur, tubuhnya sedikit membungkuk. Lalu, tanpa diduga siapapun di ruangan itu, termasuk Arya dan aku, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam dalam keterkejutan yang lebih besar, seolah waktu benar-benar berhenti. Dengan suara isakan yang pecah, ia menjatuhkan tubuhnya ke lantai marmer yang dingin, licin, dan mengkilap. Bu Lastri bersimpuh, kedua lututnya menyentuh lantai di hadapanku, persis di tempat air kotor yang tadi ia siramkan masih sedikit menggenang dan berbau amis. Kepalanya tertunduk dalam, rambutnya yang tertata rapi kini sedikit berantakan, dan tangannya terkatup rapat di depan dada, seolah sedang memohon ampunan dari kekuatan yang lebih tinggi. Naya, maafkan ibu. Ucapnya, suaranya kini diselimuti tangisan pilu yang tak tertahankan. Bahunya terguncang hebat, air mata dan sisa riasan membasahi pipinya. Ibu salah besar. Ibu sudah menghinamu, meremehkanmu. Ampuni ibu. Naya, maafkan ibu. Permintaan maaf itu terdengar tulus, memilukan,
dan penuh keputusasaan yang nyata. Wanita angkuh yang selama ini selalu memandangku rendah, yang menganggapku tidak setara dengannya, yang selalu mencoba menjatuhkanku dengan kata-kata dan perbuatan, kini bersujud di kakiku, di hadapan banyak pasang mata yang terkejut, para wartawan yang sibuk merekam setiap detik drama ini, dan kolega bisnis yang mengenal status sosialnya. Momen itu benar-benar tak terbayangkan. Sebuah pembalikan keadaan yang paling dramatis. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dadaku. Ada campuran antara rasa terkejut yang masih membekas, sedikit puas karena kebenaran telah menang, dan juga rasa iba yang samar melihatnya serapu ini, kehilangan semua keangkuhannya dalam sekejap mata. Puas karena akhirnya ia mengakui kesalahannya, melihat kebenarannya tentang siapa aku. Namun, ada juga rasa iba melihatnya hancur seperti ini, kehilangan semua topeng dan ego yang selama ini ia kenakan. Arya segera mendekat, berusaha mengangkat ibunya. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. "Ibu, bangun, Bu. Jangan begini, Bu. Apa yang akan dikatakan orang-orang?" Ia menatapku dengan tatapan memohon, seolah meminta agar aku melakukan sesuatu, apa saja, untuk mengakhiri situasi yang memalukan ini. Namun, aku tetap berdiri di sana, diam tak bergerak. Gaunku yang kotor dan basah menjadi saksi bisu dari drama yang baru saja terjadi. Permintaan maaf yang keluar dari mulut Bu Lastri adalah pengakuan yang sangat kuat, sebuah penaklukan ego yang luar biasa. Bagiku, itu sudah cukup. Momen ini bukan tentang membalas dendam atau mempermalukannya lebih lanjut, tapi tentang kebenaran yang akhirnya terungkap dan sebuah pengakuan atas semua perjuangan dan harga diriku. Aku tahu, sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku, dan tak ada lagi yang bisa mengambil kebahagiaan dari momen besarku. Keheningan yang mencekam setelah Bu Lastri bersimpuh terasa sangat panjang, memakan setiap detik di lobi Grand Paradise. Suara isakannya yang pilu masih memenuhi telingaku, namun pikiranku justru melayang jauh, kembali pada setiap momen ia meremehkanku. Mulai dari tatapan dingin saat pertama kali bertemu, senyum manis berbalut ketus di acara makan malam, cibiran saat ia melihat bisnis kecilku yang ia anggap tak berarti, hingga puncaknya, siraman air kotor yang baru saja terjadi. Semua luka itu, meskipun tertutup oleh gaun basah dan kotor, terasa menganga lagi, berdenyut nyeri di relung hatiku. Arya, dengan wajah pucat pasi karena malu dan panik yang luar biasa, masih berusaha keras mengangkat ibunya. "Ibu, kumohon, bangunlah. Ini tidak baik, Bu. Banyak orang penting yang melihat," bisiknya, suaranya dipenuhi rasa malu dan permohonan yang mendalam. Ia melirikku penuh permohonan, seolah mendesakku untuk segera bereaksi, melakukan sesuatu untuk mengakhiri drama memalukan ini. Beberapa tamu yang berada di dekat kami mulai bergerak maju, ingin membantu, namun ragu, tidak tahu harus berbuat apa di tengah ketegangan yang begitu kentara. Aku menatap Bu Lastri yang masih bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Air matanya terus mengalir tanpa henti, membasahi riasan mewahnya yang luntur, bercampur dengan butiran debu di lantai. Ada kejujuran yang menyakitkan dalam kesedihannya, sebuah pengakuan dan penyesalan yang selama ini kudamba. Ia, sang sosialita angkuh yang selalu memegang teguh citra kesempurnaan, kini terpuruk di kakiku, benar-benar hancur dan tak berdaya. Dalam hati, ada sedikit kepuasan, sebuah kemenangan atas harga diri yang telah lama terinjak-injak. Namun, kepuasan itu juga bercampur dengan rasa lelah yang luar biasa. Lelah dengan konflik yang tak pernah usai. Lelah dengan kebutuhan untuk terus membuktikan diri, lelah dengan beban kebencian yang selama ini ia pikulkan padaku. Aku tidak serta-merta mengulurkan tangan untuk membantunya bangun. Bukan karena aku ingin mempermalukannya lebih lanjut, atau membalas dendam atas semua yang ia lakukan. Itu karena aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini, untuk meredakan gejolak emosi di dalam diriku yang berkecamuk antara amarah, kesedihan, dan rasa lega. Memaafkan tidak semudah membalik telapak tangan, terutama untuk luka yang begitu dalam, kronis, dan berulang kali ditorehkan. Permintaan maafnya memang ada, kata-katanya penuh penyesalan, namun butuh lebih dari sekadar kata-kata dan sujud untuk menyembuhkan luka bertahun-tahun yang telah mengukir jejak di hatiku. "Ibu." Suaraku akhirnya keluar, lembut namun tegas, penuh wibawa yang tak disangka. "Bangunlah, Bu. Ini bukan tempatnya untuk hal seperti ini." Aku tidak membantunya berdiri, aku tidak mengulurkan tangan.
Aku hanya memberinya ruang untuk bangkit sendiri, sebagai simbol bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan berdiri di atas kakinya sendiri. Ini adalah bentuk hukuman tak terucap, sebuah pelajaran keras yang harus ia terima dan internalisasi. Arya segera membantu ibunya berdiri. Bu Lastri tampak goyah, tubuhnya gemetar, matanya merah dan bengkak. Ia tidak berani menatap mataku, hanya menunduk dalam-dalam, menghindari kontak mata. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Tidak ada lagi jejak keangkuhan atau kesombongan yang dulu selalu ia pamerkan. Maafkan ibu, Naya. Ibu benar-benar buta karena ego. Bisiknya lagi, suaranya parau karena menangis, diselingi isakan. Ibu tidak tahu. Ibu tidak menyangka. Aku tidak membalas. Aku hanya menghela napas panjang, menatap sekeliling lobi yang kini kembali dipenuhi bisikan, namun dengan nada yang sangat berbeda. Bisikan kekaguman, bisikan simpati padaku, dan bisikan terkejut atas drama yang baru saja mereka saksikan. Para jurnalis masih sibuk mengambil gambar dan mencatat, dan aku tahu, kejadian ini akan menjadi berita utama di berbagai media besok pagi, bahkan mungkin menjadi viral di media sosial. Namaku akan dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai sosok yang tegar menghadapi hinaan. Aku menoleh pada Arya, yang menatapku dengan tatapan penuh penyesalan dan cinta. Arya, bisakah kamu membantuku ke kamar sebentar? Aku perlu membersihkan diri. Suaraku tenang, berhasil mengendalikan emosiku. Arya mengangguk cepat. Lega karena aku tidak memperpanjang drama itu di depan umum. Ia memegang lengan Bu Lastri, membimbing ibunya untuk duduk di salah satu sofa terdekat yang sepi, lalu berbalik dan buru-buru menghampiriku. Sebelum pergi, aku sempat melirik Bu Lastri sekali lagi. Ia masih duduk di sofa, tangannya gemetar, menatap kosong ke lantai marmer yang kini memantulkan bayangan wajahnya yang kacau. Penyesalan itu nyata, mengakar dalam dirinya. Ia mungkin tidak akan pernah lagi berani meremehkanku. Itu adalah sebuah kemenangan bagiku. Ya, tapi juga pengingat bahwa ada luka yang masih menganga, yang butuh waktu lebih lama untuk sembuh dan pulih sepenuhnya. Aku meninggalkan lobi dengan gaun yang basah, bernoda, dan berbau amis. Namun dengan kepala tegak dan hati yang, untuk pertama kalinya, merasakan sedikit kelegaan. Malam itu, di Grand Paradise Hotel, bukan hanya sebuah peresmian yang terjadi, tetapi juga sebuah pembalikan takdir, sebuah pelajaran yang mahal. Dan permulaan dari sebuah perjalanan penyembuhan yang panjang bagi kami semua, terutama Bu Lastri dan hubungan kami. Setelah insiden yang mengguncang di lobi Grand Paradise Hotel, aku segera naik ke salah satu kamar suite mewah, ditemani Arya. Di sana, dengan tangan gemetar, aku membersihkan diri dari noda air kotor yang masih menempel dan mengganti gaun emerald green yang kini telah kehilangan keindahannya. Arya tak henti-hentinya meminta maaf atas tindakan ibunya. Aku benar-benar minta maaf. Naya, aku tidak menyangka ibu akan sejauh itu. Aku tidak bisa membayangkan betapa malunya kamu. Katanya, wajahnya masih memancarkan kekecewaan dan rasa bersalah yang mendalam. Aku mengangguk, meyakinkannya bahwa ini bukan salahnya. Bukan salahmu, Arya. Ini masalah antara aku dan ibumu, yang sudah terakumulasi sejak lama. Jawabku pelan, sambil memandang pantulan diriku yang baru saja melewati badai emosi. Kejadian dramatis itu dengan cepat menjadi buah bibir di acara peresmian. Berita tentang drama menantu dan mertua di peresmian hotel mewah, dengan cepat menyebar dan viral di berbagai platform media sosial. Keesokan harinya, namaku terpampang di berbagai media massa nasional, bukan hanya sebagai pemilik Grand Paradise Hotel, tetapi juga sebagai wanita yang menghadapi penghinaan memalukan dengan kepala tegak. Pujian dan simpati mengalir deras dari publik, yang melihatku sebagai sosok inspiratif. Namun aku tahu, di balik semua apresiasi itu, ada pekerjaan rumah besar yang menanti di depan mata. Rekonsiliasi yang sesungguhnya dengan Bu Lastri. Beberapa hari setelah peresmian, Arya mencoba menjembatani pertemuan antara aku dan ibunya. Bu Lastri meneleponku langsung, untuk pertama kalinya sejak insiden itu. Suaranya masih parau dan terdengar rapuh, jauh dari nada angkuh yang biasa. Tak ada lagi kesombongan atau ketus. Ia meminta maaf berkali-kali, kata-katanya penuh penyesalan yang mendalam, mengatakan betapa ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri atas perbuatan memalukannya itu. Ia bahkan mengatakan betapa ia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan betapa ia telah merusak momen terpenting dalam hidupku. Aku menyetujui pertemuan itu,
Bukan karena aku sudah sepenuhnya memaafkan, tapi karena aku tahu ini adalah langkah yang harus diambil demi ketenangan Arya dan demi kedamaian dalam keluarga. Luka memang masih menganga, namun aku memilih untuk mencoba menyembuhkannya. Kami bertemu di rumah Arya, tanpa kehadiran siapapun selain kami bertiga. Suasana sangat canggung dan tegang, terasa berat di udara. Bu Lastri, yang biasanya tampil begitu anggun dan berkuasa dengan riasan dan busana yang sempurna, kini tampak lesu, menunduk, dan wajahnya polos tanpa polesan make-up tebal. Ia terlihat rapuh. "Naya." Ibu tidak tahu harus berkata apa lagi. Ujarnya, air mata kembali mengalir deras di pipinya, membasahi tangannya yang gemetar. Ibu sangat malu dan menyesal. Ibu sudah buta. Naya, ibu terlalu sibuk dengan pandangan sosial, gengsi, dan obsesi terhadap status, sampai tidak melihat betapa berharga dan luar biasanya dirimu. Ibu meremehkanmu, menghinamu, bahkan di depan umum, padahal kamu adalah kebanggaan Arya. Ibu benar-benar merasa tidak pantas disebut mertua. Kata-katanya tulus, tidak ada lagi senyum sinis atau nada meremehkan. Aku bisa merasakan itu. Ia berbicara dari lubuk hati yang terdalam, sebuah pengakuan yang jujur. Namun, luka yang ia torehkan tidak bisa begitu saja hilang dalam sekejap. Aku mendengarkan semua penyesalannya, membiarkannya menumpahkan semua isi hatinya, semua beban yang ia pikul. Aku tahu ia sungguh-sungguh ingin memperbaiki keadaan. "Bu," kataku lembut setelah ia selesai bicara, suaraku tetap tenang dan terkontrol. "Saya tidak akan bohong. Apa yang ibu lakukan di hari peresmian itu sangat melukai saya. Bukan hanya rasa malu yang saya rasakan, tapi juga semua kenangan pahit saat ibu meremehkan saya selama ini, seolah saya tidak memiliki nilai." Aku menarik napas, mengatur emosi. Memaafkan tidak semudah itu, Bu. Saya butuh waktu, dan butuh proses untuk bisa benar-benar melupakan apa yang terjadi. Bu Lastri terdiam, kepalanya semakin menunduk dalam-dalam. Arya menatapku dengan cemas, khawatir aku akan memperkeruh suasana. "Tapi," lanjutku, menghela napas, "saya juga tidak ingin ada permusuhan yang berkepanjangan, terutama demi Arya dan demi kedamaian dalam keluarga ini. Saya akan berusaha memaafkan ibu, seiring berjalannya waktu. Tapi, ibu juga harus mengerti, untuk membangun kembali kepercayaan itu, butuh proses yang panjang. Dan ibu harus membuktikan bahwa perubahan ini nyata, bukan hanya sesaat karena syok." Bu Lastri mengangkat kepalanya, matanya yang sembab berbinar tipis penuh harapan. "Pasti, Naya. Ibu akan membuktikannya. Apapun, ibu akan lakukan. Ibu janji, ibu akan berubah." Ia bahkan mengulurkan tangannya, mencoba meraih tanganku, sebuah gestur yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku menerimanya, genggaman kami terasa canggung. Namun itu adalah langkah pertama. Sejak hari itu, hubungan kami mulai masuk fase baru. Sebuah fase rekonsiliasi yang canggung dan penuh kehati-hatian. Bu Lastri tidak lagi memaksakan kehendak atau meremehkanku. Ia bahkan mulai sesekali menanyakan kabar bisnisku, meski masih dengan nada yang sedikit kaku, seolah ia masih belajar bagaimana berbicara denganku tanpa dominasi. Ia juga mulai menghormatiku di depan orang lain, mengakui pencapaianku, bahkan terkadang memujiku, meskipun aku tahu itu masih terasa aneh baginya dan mungkin juga bagiku. Proses ini memang tidak instan. Ada momen-momen di mana aku masih merasa canggung, atau kenangan pahit itu kembali muncul seperti bayangan. Namun, aku memilih untuk melihat ke depan. Aku tahu, ini adalah awal yang baru, bukan hanya untuk hubunganku dengan Bu Lastri, tetapi juga untuk diriku sendiri. Sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan pengampunan dan pentingnya menghargai setiap individu, terlepas dari latar belakangnya. Sejak insiden peresmian yang dramatis dan rekonsiliasi yang canggung itu, dinamika dalam keluarga Bagaskara perlahan tapi pasti berubah. Hubunganku dengan Bu Lastri memang tidak serta-merta menjadi akrab seperti ikatan ibu dan anak kandung yang tanpa batas. Namun ada perubahan signifikan yang tak bisa disangkal. Ia tak lagi meremehkanku di depan umum, bahkan di hadapan para sosialitanya yang selama ini menjadi lingkaran utamanya. Jika dulu ia hanya akan menyebutku dengan nada datar, menantu Arya, atau bahkan menghindariku, kini ia akan memperkenalkan dengan bangga. "Ini Naya, menantu saya, pemilik Grand Paradise Hotel. Dia sendiri yang membangunnya dari nol." Loh, perubahan ini memang terasa aneh pada awalnya.
seperti sebuah peran yang baru dimainkannya. Namun aku tahu itu adalah usahanya yang tulus untuk memperbaiki diri dan menunjukkan penerimaan. Ia mulai menghargai setiap pencapaianku. Terkadang bahkan meminta pendapatku tentang investasi properti di masa depan atau saran desain interior untuk rumahnya. Arya adalah orang yang paling bahagia melihat perubahan ini. Ia merasa sangat lega karena ketegangan yang selama ini membayangi hubungan antara istri dan ibunya mulai mereda. Ia tidak lagi harus berada di tengah-tengah konflik yang melelahkan. Dukungannya padaku tak pernah surut. Justru, ia semakin bangga dan sering menceritakan bagaimana aku membangun semuanya dari nol kepada teman-teman dan koleganya, bahkan menggunakan kisahku sebagai inspirasi. Hubungan kami sebagai suami istri pun semakin kuat, teruji dan terbukti di tengah badai cobaan. Kami belajar untuk lebih saling memahami, tidak hanya sebagai pasangan romantis, tetapi juga sebagai individu yang memiliki impian dan jalur karir masing-masing yang saling mendukung. Grand Paradise Hotel sendiri berkembang pesat melebihi ekspektasi. Insiden peresmian yang viral itu, meskipun memalukan pada awalnya, justru menjadi promosi gratis yang luar biasa efektif. Banyak orang penasaran dengan kisah di balik hotel ini, ingin melihat langsung tempat yang dibangun oleh wanita yang disiram air kotor oleh mertuanya tapi ternyata pemilik hotel. Tingkat hunian meningkat tajam, mencapai hampir 90% setiap bulannya, dan hotel kami mendapat banyak ulasan positif di berbagai platform online. Citra hotel kami sebagai simbol ketekunan dan mimpi yang terwujud menarik banyak perhatian. Investor asing yang sebelumnya hanya menanam modal, kini semakin percaya pada visiku, dan kami mulai merencanakan ekspansi ambisius untuk membangun beberapa properti baru di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Aku bahkan mendapatkan tawaran untuk menjadi pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan berskala nasional, berbagi kisah perjuanganku yang menginspirasi banyak wanita muda. Aku tidak lagi memimpin Naya Gria Impian sendirian. Kini, aku punya tim profesional yang solid di bawah naungan perusahaan induk yang kubentuk, Naya Hospitality Group, yang fokus pada pengembangan dan manajemen hotel serta properti komersial lainnya. Kini, setahun setelah peresmian, aku sedang duduk di kantor direktur utamaku yang luas dan minimalis di lantai paling atas Grand Paradise Hotel. Pemandangan kota Jakarta terhampar luas di hadapanku, siluet gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan hiruk-pikuk kehidupan kota yang tak pernah tidur. Aku melihat ke bawah, ke arah lobi yang kemarin lusa dipenuhi tawa dan obrolan tamu, tempat di mana aku pernah dipermalukan secara publik. Senyum tipis terukir di bibirku. Luka itu memang masih ada, bekasnya samar, namun tidak lagi berdarah atau terasa nyeri. Aku belajar bahwa memaafkan memang butuh waktu dan proses yang panjang, tidak instan. Tetapi itu adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu dan melangkah maju. Hubunganku dengan Bu Lastri masih dalam tahap belajar untuk tumbuh. Ia kini jauh lebih sering berkunjung. Tidak lagi dengan tatapan menginterogasi, melainkan dengan senyum yang lebih hangat dan tulus. Ia bahkan sering membawakan masakan rumah favorit Arya, atau sekadar datang untuk minum teh sore dan mengobrol ringan. Meskipun ia tidak pernah meminta maaf lagi secara langsung setelah pertemuan canggung itu, mungkin karena terlalu malu atau tidak tahu bagaimana mengatakannya lagi, setiap tindakannya menunjukkan penyesalan dan keinginan yang nyata untuk menebus kesalahannya. Aku membalasnya dengan senyum dan keramahan, membuka diri perlahan. Aku tahu, ikatan keluarga itu penting, dan aku ingin anak-anakku kelak, jika aku memilikinya, tumbuh di lingkungan yang penuh kasih dan dukungan, bukan dendam atau permusuhan yang tak berkesudahan. Pelajaran terbesar dari semua ini adalah bahwa nilai seseorang tidak diukur dari latar belakang keluarga, tumpukan kekayaan, atau status sosial yang disandang, melainkan dari integritas diri, kegigihan yang tak pernah padam, dan seberapa besar ia berani berjuang demi impiannya, tak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang. Aku telah membuktikan itu. Bukan kepada Bu Lastri saja, tetapi yang terpenting, kepada diriku sendiri. Alam itu, setelah drama yang mengguncang lobi Grand Paradise dan rekonsiliasi yang mengharukan, meski masih canggung, aku kembali ke suite pribadiku di lantai atas hotel. Gaun emerald green yang basah dan kotor sudah kulepas, terganti dengan piyama sutra yang nyaman, memberikan kelegaan fisik dan mental. Arya duduk di sampingku di sofa empuk. Tangannya menggenggam erat jemariku, memberikan kehangatan dan dukungan yang tak pernah absen. Kami tidak banyak bicara, hanya menikmati keheningan yang menenangkan setelah badai emosi yang baru saja kami lalui. Namun, pikiranku terus berputar,
merefleksikan setiap langkah dan perjuangan dalam perjalanan panjang yang telah kutempuh hingga tiba di titik ini. Aku memandang pantulan diriku di cermin besar yang tergantung di dinding kamar. Bukan lagi Naya yang lugu dan penuh mimpi di balik jendela angkutan umum yang berdebu, bukan lagi Naya yang gemetar saat pertama kali bertemu Bulastri, dan tentu saja, bukan lagi Naya yang menahan tangis saat diremehkan di setiap kesempatan. Kini, di hadapanku berdiri seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan penuh percaya diri. Setiap luka yang pernah ia torehkan, setiap cemoohan yang melukai, setiap rintangan yang menghadang, telah mengukir jejak di dalam diriku, membentukku menjadi pribadi yang utuh dan tangguh seperti sekarang. Mereka tidak menghancurkanku, justru membangunku. Grand Paradise Hotel bukan hanya sekadar bangunan fisik yang menjulang megah. Lebih dari itu, ia adalah monumen perjuanganku, sebuah bukti nyata bahwa impian yang besar dapat diwujudkan melalui ketekunan yang tak tergoyahkan, integritas yang tak bisa dibeli, dan keberanian untuk mengambil risiko. Itu adalah simbol bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga, tumpukan kekayaan yang diwarisi, atau status sosial yang disematkan, melainkan oleh tekad dan kemampuannya untuk bangkit dari setiap keterpurukan, untuk belajar dari kegagalan, dan untuk terus melangkah maju. Hubunganku dengan Bulastri, meskipun tidak sempurna, telah menunjukkan langkah besar menuju pemulihan yang nyata. Butuh waktu, butuh kesabaran ekstra dari kedua belah pihak, dan butuh pengakuan tulus atas kesalahan. Aku belajar untuk memaafkan, bukan semata-mata demi Bulastri, tapi yang terpenting, demi diriku sendiri, agar aku bisa melangkah maju tanpa beban dendam atau kepahitan. Aku tahu, ia pun sedang belajar untuk menerima kenyataan bahwa putranya memilih seorang wanita yang tidak sesuai standarnya, namun yang justru membuktikan diri jauh melampaui ekspektasinya. Proses perubahan Bulastri memang masih panjang, namun aku bisa melihat usahanya. Ia kini lebih sering menelepon, tidak lagi untuk mencibir, melainkan untuk berbagi cerita harian, bahkan kadang menanyakan saran tentang hal-hal kecil. Kisahku, yang awalnya hanya mimpi sederhana di benak seorang gadis biasa dari keluarga sederhana, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku telah membuktikan bahwa mimpi tidak memiliki label harga atau batasan kelas sosial. Dan keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kau miliki sejak lahir, melainkan seberapa keras kau bekerja, seberapa gigih kau bertahan, dan seberapa besar hatimu untuk meraihnya, bahkan ketika seluruh dunia meremehkanmu. Di sampingku, Arya memelukku erat, ciuman lembut mendarat di puncak kepalaku. "Kamu hebat sekali, Naya," bisiknya. Suaranya dipenuhi rasa cinta, kagum, dan bangga yang tak terhingga. "Aku selalu percaya padamu, dan aku tidak pernah menyesal sedikit pun." Aku tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Perjalanan kami sebagai pasangan, dan perjalananku sebagai seorang pengusaha, masih panjang. Akan ada tantangan-tantangan baru, mungkin lebih besar dari yang sudah kulalui. Namun aku tahu, selama kami bersama, saling mendukung, dan terus berpegang teguh pada nilai-nilai yang kami yakini, kami bisa menghadapi apapun yang datang. Grand Paradise Hotel, yang kini berdiri kokoh, bukan hanya sekadar bangunan fisik. Ia adalah sebuah narasi hidup. Sebuah narasi tentang Naya, sang pemimpi yang gigih, yang mengubah setiap keraguan menjadi kekuatan pendorong, dan setiap penghinaan menjadi pijakan kokoh menuju puncak impian. Kisah ini adalah tentang bagaimana seorang wanita biasa, dengan mimpi luar biasa dan semangat baja, meninggalkan jejak kemenangan yang tak akan pernah terhapus, bukan hanya di atas lantai marmer lobi, tetapi juga di hati dan pikiran banyak orang. Setahun kemudian, Grand Paradise Hotel tak hanya menjadi destinasi mewah favorit di Jakarta Pusat, tetapi juga sebuah mercusuar inspirasi yang menjulang tinggi di jantung ibu kota. Kisah Naya, si pemilik hotel, menyebar luas bak api, melampaui batas-batas media cetak dan daring, dan menjadi percakapan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Dari majalah bisnis terkemuka sekelas Forbes Indonesia hingga acara talk show televisi nasional, wajah Naya seringkali muncul, membagikan kisah perjuangannya tentang kegigihan, mimpi yang tak lekang oleh waktu, dan bagaimana ia mengubah setiap hinaan menjadi bahan bakar kesuksesan. Ia bukan lagi sekadar menantu dari keluarga terpandang yang namanya sering dikaitkan dengan kekuasaan dan kekayaan, melainkan seorang pionir, seorang visioner, seorang pemimpin yang namanya kini berdiri sendiri, bahkan lebih bercahaya. Suatu sore yang cerah, Naya berdiri di lobi utama Grand Paradise yang ramai, mengawasi keramaian para tamu yang hilir mudik dengan senyum puas dan tenang.
Aroma kopi yang baru diseduh dari kafe hotel berpadu harmonis dengan wangi bunga lili segar yang memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang menenangkan dan nyaman. Di sudut lobi, ada sebuah pojok kecil yang kini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sebuah galeri mini yang didedikasikan untuk memamerkan perjalanan Naya Gria Impian hingga menjadi Grand Paradise. Ada foto-foto Naya saat masih berkotor-kotor di lokasi proyek renovasi rumah yang jauh dari kemewahan, sketsa-sketsa awal desain hotel yang penuh coretan tangan, hingga beberapa artikel media yang mengulas perjuangannya yang penuh liku. Pengunjung seringkali berhenti di sana, membaca kisahnya, dan Naya sering melihat mata mereka berbinar, penuh inspirasi. Bu Lastri, yang tak lagi kaku dalam berbicara dan bersikap, kini sering berkunjung ke hotel. Hubungan mereka memang tak pernah sepenuhnya seperti ikatan ibu dan anak kandung yang tanpa batas. Namun ada rasa hormat dan kasih sayang yang tulus tumbuh di antara mereka. Bu Lastri tak lagi mencibir setiap kali bertemu Naya. Justru kerap menceritakan kisah sukses menantunya kepada teman-teman arisannya dengan nada bangga yang tak disembunyikan. Ia bahkan sesekali menyumbangkan ide untuk dekorasi acara di hotel, atau memberikan masukan tentang menu catering. Ia telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang nilai sejati seseorang, pelajaran yang ia dapatkan dengan cara yang sangat tak terduga dan dramatis. Penyesalan di matanya memang masih ada. Samar, namun kini diselimuti oleh kebanggaan yang tulus dan penerimaan yang lapang dada. Arya, seperti biasa, adalah pendamping setia Naya, tak pernah absen dari sisinya. Ia seringkali menghabiskan waktu di kantor Naya setelah jam kerjanya di bank, membantu dengan urusan keuangan, atau sekadar menjadi pendengar setia setiap ide dan keluh kesah istrinya. Melihat istrinya mencapai semua ini, melampaui semua ekspektasi, bahkan melebihi apa yang dulu ia bayangkan sendiri, mengisi hatinya dengan kebanggaan yang luar biasa dan rasa cinta yang semakin dalam. Pernikahan mereka, yang dulu diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh banyak orang, kini menjadi contoh nyata kekuatan cinta, dukungan timbal balik, dan visi bersama. Naya tahu, perjalanan masih panjang. Ada banyak impian lain yang ingin ia wujudkan, banyak tantangan baru yang menanti di cakrawala bisnis. Namun, ia tidak lagi merasa sendirian atau takut. Ia punya tim profesional yang solid di bawah Naya Hospitality Group, keluarga yang mendukungnya sepenuhnya, dan yang terpenting, ia punya keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Sebuah keyakinan yang dibangun dari setiap jatuh dan bangkitnya. Kisah Naya adalah sebuah gema abadi. Gema tentang keberanian untuk bermimpi tanpa batas, tentang ketekunan yang mengalahkan setiap keraguan dan cibiran, dan tentang kemanusiaan yang pada akhirnya mengalahkan kesombongan dan prasangka. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah senyuman manis berbalut ketus akhirnya luluh di hadapan kebenaran dan kesuksesan yang murni, yang dibangun dengan integritas dan keringat. Dan di setiap sudut Grand Paradise Hotel, di setiap gemerlap lampu kristalnya, gema kemenangan Naya akan terus berkumandang, menginspirasi siapapun yang berani melangkah melampaui batasan yang coba dipaksakan dunia pada mereka. 3 tahun telah berlalu sejak peresmian Grand Paradise Hotel yang ikonik. Naya Hospitality Group, di bawah kepemimpinan visioner Naya, telah berkembang pesat melampaui ekspektasi awal. 2 hotel butik baru telah dibuka dengan sukses besar, satu di pusat kota Ubud, Bali, dengan konsep resor mewah yang memadukan arsitektur tradisional Bali dan sentuhan modern minimalis, serta satu lagi di area wisata Prawiro Taman, Yogyakarta, yang menonjolkan seni dan budaya lokal melalui desain interiornya yang artistik. Setiap properti ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendapat penghargaan atas desain dan keramahannya yang unik. Naya telah menjadi nama yang sangat diperhitungkan di industri perhotelan, sering diundang sebagai pembicara utama di forum-forum internasional di Singapura, Bangkok, hingga Dubai, berbagi kisah inspiratifnya tentang bagaimana ia membangun kerajaan properti dari nol. Portofolionya kini mencakup properti residensial mewah selain core bisnis perhotelan. Kisah perjuangannya bahkan sudah diadaptasi menjadi serial dokumenter pendek yang tayang di salah satu platform streaming global, sukses besar dan semakin melambungkan namanya. Hubungan Naya dengan Bu Lastri, meskipun tidak lagi dibayangi ketegangan dan konflik terbuka, kini berada dalam fase yang lebih tenang, namun tak kalah kompleks. Bu Lastri benar-benar berubah, atau setidaknya telah belajar untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru. Ia tak lagi meremehkan Naya, bahkan seringkali menjadi pendukung paling vokal Naya dalam setiap rapat keluarga besar atau acara sosialita. Ia kerap memuji Naya di depan kerabat dan teman-temannya, bahkan sesekali memberikan ide bisnis atau saran koneksi yang cukup relevan, menunjukkan bahwa ia mulai melihat Naya sebagai rekan sejajar, bukan lagi menantu yang diremehkan.
Namun, di balik semua dukungan dan pujian itu, Naya terkadang masih merasakan adanya jarak yang tak terlihat. Sebuah luka samar dari masa lalu yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Ada kehangatan, ya, tapi tidak pernah mencapai kedalaman ikatan ibu dan anak kandung yang tulus tanpa beban. Bu Lastri terlalu lama membangun tembok, dan meski kini berusaha meruntuhkannya, fondasi dari tembok itu masih ada, meninggalkan bekas yang sulit dihapus sepenuhnya. Dalam kehidupan pribadinya, Naya dan Arya masih menjadi pasangan yang solid. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan, merayakan setiap pencapaian bersama dan saling menguatkan di kala sulit. Arya, yang karirnya diperbankan juga semakin menanjak, adalah suami yang suportif dan pengertian. Namun, di tengah kesibukan karir yang semakin padat dan gemerlap kesuksesan yang melingkupi Naya, ada satu babak dalam kehidupan mereka yang belum terpenuhi, kehadiran seorang anak. Beberapa upaya program kehamilan, mulai dari konsultasi rutin dengan dokter spesialis, perubahan gaya hidup, hingga program bayi tabung, telah mereka jalani dengan penuh harap, namun hasilnya belum sesuai harapan. Setiap kegagalan kecil terasa seperti pukulan, meskipun mereka berusaha saling menguatkan. Tekanan dari keluarga besar, terutama bisikan-bisikan halus dari kerabat Bu Lastri yang kini merasa berhak menyarankan ini itu mengenai penerus keluarga Bagaskara, atau kapan mau punya anak biar lengkap, mulai terasa lagi, meskipun Bu Lastri sendiri tidak pernah menekan secara langsung. Suatu pagi, Naya duduk di kursi kebesarannya di kantornya, menatap render proyek terbarunya yang terpampang di layar monitor besar, sebuah resor ekowisata ambisius di Pulau Lombok. Proyek ini akan menjadi mahakarya berikutnya, menggabungkan kecintaannya pada properti dengan kepedulian mendalam terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Ini adalah puncak visi jangka panjangnya. Namun, di tengah semua kesuksesan, pengakuan global, dan gemerlap cahaya ini, ia merasakan tantangan diam yang berbeda dan lebih personal. Tekanan untuk terus berinovasi, menjaga reputasi Naya Hospitality Group, dan mengelola skala bisnis yang semakin besar terasa membebani pundaknya, menuntut energi dan fokus yang tak terbatas. Di sisi lain, kekosongan di hati karena belum adanya buah hati terkadang menyelimuti, menjadi pengingat bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan oleh kerja keras dan strategi bisnis yang paling brilian sekalipun. Naya telah menaklukkan dunia luar, membuktikan diri di mata semua orang. Tetapi kini, ia mulai menyadari bahwa ada pertarungan yang lebih pribadi, lebih intim, yang menantinya di dalam diri dan rumah tangganya sendiri. Pertarungan yang mungkin tak bisa dimenangkan hanya dengan strategi bisnis. 5 tahun berlalu sejak Naya dan Arya memulai babak baru mereka dalam mencari makna kebahagiaan yang lebih dalam. Grand Paradise Hotel telah menjadi rantai bisnis yang mapan, dengan properti-properti baru yang sukses di beberapa kota besar di Asia Tenggara. Naya Hospitality Group kini adalah raksasa di industri perhotelan. Namun Naya, di puncak kesuksesan karirnya, merasakan ada sesuatu yang masih kurang. Tekanan untuk memiliki keturunan, yang dulu hanya bisikan, kini menjadi semacam gema di relung hatinya, meskipun ia selalu berusaha menyembunyikannya dari Arya. Suatu sore, Naya dan Arya berkunjung ke sebuah panti asuhan di pinggiran Jakarta, bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, mereka. Naya seringkali datang sendiri, menghabiskan waktu dengan anak-anak di sana. Sore itu, seorang gadis kecil dengan mata berbinar dan senyum lebar menarik perhatian Naya. Namanya Dara, seorang yatim piatu berusia 7 tahun, cerdas dan penuh semangat, namun memiliki sedikit masalah dengan organ pendengarannya. Naya merasa ada ikatan yang kuat, seolah-olah takdir mempertemukan mereka. Beberapa bulan kemudian, setelah diskusi panjang dan mendalam dengan Arya, dan melalui proses adopsi yang rumit, Dara resmi menjadi putri mereka. Keputusan ini, tentu saja, awalnya menimbulkan gejolak di keluarga besar Bagaskara. Bu Lastri, meskipun telah banyak berubah, masih terkejut. Tapi Naya, kenapa tidak punya anak sendiri saja? Kan kasihan Arya, tidak ada penerus darah dagingnya. Ujarnya, meskipun nadanya kini lebih hati-hati. Namun, Naya menghadapi itu dengan ketenangan yang sama saat ia menghadapi cemoohan di masa lalu. Bu, Dara adalah anak kami. Dia darah daging kami, karena kami memilihnya dengan hati. Dan penerus nama Bagaskara tidak harus dari genetik, Bu. Yang penting adalah nilai-nilai dan warisan yang kami ajarkan padanya. Arya mendukung penuh keputusan Naya, berdiri tegak di samping istrinya. Lambat laun, Bu Lastri melihat kebahagiaan murni yang Dara bawa ke dalam keluarga mereka. Dara yang ceria,
penuh kasih sayang, dan pintar, berhasil meluluhkan hati Bu Lastri. Bahkan, ia seringkali menjemput Dara dari sekolah, menghabiskan waktu bersamanya, dan membelikan berbagai hadiah. Rasa malu dan penyesalan Bu Lastri akan masa lalu kini benar-benar tergantikan oleh kasih sayang seorang nenek. Ia menyadari, kebahagiaan sejati dan warisan yang berharga bukanlah tentang kekayaan atau status semata, melainkan tentang cinta dan ikatan keluarga. Naya akhirnya menemukan kedamaian yang sempurna. Kantor direktur dengan pemandangan kota yang menakjubkan, deretan hotel mewah di bawah naungan Naya Hospitality Group, dan penghargaan-penghargaan yang berjejer di dinding, semua itu adalah bukti kesuksesan karirnya. Namun, tawa riang Dara yang kini mengisi rumah mereka, pelukan hangat Arya di setiap malam, dan senyum tulus Bu Lastri yang menyambutnya, adalah warisan yang sesungguhnya. Kisah Naya adalah cerminan bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh kejutan. Bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi dari bagaimana seseorang tumbuh, beradaptasi, dan menemukan kebahagiaan dalam bentuk-bentuk yang paling murni dan tak terduga. Naya telah meninggalkan jejak, bukan hanya sebagai pengusaha visioner, tetapi sebagai wanita yang membuktikan bahwa hati yang tulus, kegigihan, dan cinta mampu menaklukkan segala dunia yang berbeda.